Aji, gantian. Ayo, lu gak, lu duluan gak? Nah, kemana tuh Bang Luga tuh? Lah, menghilang. Masa mujizat ilmu menghilang Bang Luga? Iya, teman-teman agama Kristen. Lagi ditelepon Roh Kudus Mbak Natali. Lagi ditelepon itu, lagi kontak-kontak sama Roh Kudus. Dia lagi panggil Roh Kudus. Nah, mana Luga tadi? Lagi di kontak Roh Kudus. Iya ya. Roh Kudusnya belum penuh ya? Nah iya, dia kan kalau lagi diskusi di Bang Al, bukan belum penuh, udah kepenuhan. Oh, kepenuhan. Iya. Ayo teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan. Udah offset ya kalau dia apa nih. Tapi Bang, gue salut loh. Nggak apa-apa, tapi gini salut gue Bang Luga. Datang lo pada acara bukber itu. Salut. Iya, tapi pas Bang Luga ke Malang itu dia nggak ngabarin aku ya Bang Luga ini. Sombongnya loh, nggak ngabari aku ya pas ke Malang. Bang Luga ngaji, diam dulu Ji, nanti ntar baru ngomong. Makanya kamu kasih nomor WA-nya dong. Oke. Ini aku kan. Udah lanjut diskusi. Lanjut diskusi. Itu yang mau. Tapi ngomongnya pelan-pelan, jangan pakai urat, jangan ngotot. Kasih waktu buat orang bicara. Jadi gini ya. Apa pertanyaannya? Jadi gini aja. Oke. Gak usah ditanya. Saya kasih statement aja. Gak usah ditanya. Saya kasih statement aja. Di dalam Alkitab, Yesus itu berkata, "Aku ini raja." Pertanyaannya, dia raja di mana? Ya itu tugas kau cari di dalam Alkitab. Yang pasti Yesus berkata, "Aku raja." Di dalam Al-Quran tidak ada tertulis Yesus raja, tapi Yesus rasul, nabi, ya kan? Nah, ini bahaya. Sebentar, ini pengakuan Yesus raja ini bahaya buat kelangsungan hidup kalian. Ini nyawa kalian ini terancam nih, seluruh umat Muslim di seluruh dunia ketika Yesus mengaku raja. Sebentar, ya. Yesus mengaku raja. Kalian bilang Yesus nabi, itu bahaya. Itu sangat bahaya. Makanya kalian coba cari tahu di mana kerajaan Yesus. Karena ketika Yesus mengaku raja, kau tuduh dia nabi, itu bahaya. Di Lukas 19 ayat 27 dikatakan setiap orang, sebentar dulu kan saya udah bilang di sini ngomongnya gantian. Kan dari tadi udah saya wanti-wanti. Aduh. Saya ini bukan debater tukang sayur, dengerin dulu saya ngomong. Nah, ketika Yesus mengaku raja, Matius 16 ayat 27 ya, Matius 16 ayat 28, Yesus akan datang sebagai raja. Lukas 22 ayat 30, "Aku akan makan minum dengan kamu semeja denganku di dalam kerajaanku." Jadi sebenarnya Yesus itu tidak pernah mengaku nabi. Cuma anggapan-anggapan orang, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Nyatalah bahwa engkau adalah seorang nabi. Seorang nabi ditolak di tempat asalnya. Itu semuanya bukan pengakuan Yesus sebagai nabi, tetapi hanya anggapan orang. Bang M3, Bang Uci, Matius 40 Bang. Mulai dari Matius 47 sampai 10. Ya, silakan. Menatali. Oh ya. Matius 4 sampai 10. Matius 4 ayat 7 sampai 10. Ayat 7 sampai 10. Bentar ya. Hati-hati kalau Silakan dibaca. Oke, sambil menunggu. Kalau sambil menunggu saya tanggapi dulu ya. Oke. Sekarang begini Luga, saya mau tanya, itu raja dalam makna sebenarnya atau dalam makna kiasan? Coba jelaskan. Nah, ini ketika saya mengatakan Yesus adalah raja, lalu kamu bertanya, "Bang Luga, ini makna itu sebenarnya derita lu." Kok derita gue? Yang penting Yesus ngaku raja. Mau dia raja di mana lo cari sendiri. Sebentar. Bentar. Udah. Bukan raja. Yesus berkata kepadanya, siapa? Kepada iblis. Ini orang-orang berdiskusi atau orang online ini? Cara diskusinya segitunya.
Ini Yesus berkata kepada siapa? Kepada iblis ya. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini pernyataan Yesus kepada iblis. Ya, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kau jelaskan ini ayat. Putus-putus itu Kang, suaranya Kang. Oke, sekarang mana? Jelas. Bang. Jelas kok suaranya. Kurang kencang. Aku bacain ya. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sebenarnya kamu gimana? Ini Yesus berkata kepada iblis ya. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Ini Yesus berkata kepada iblis. Ini Tuhan Allah loh. Bukan Tuhan ataupun Raja yang kau bilang tadi. Loh, kita tidak bisa membaca ayat setengah baru kita launching. Nggak bisa. Matius 16 ayat 28. Oke, lanjut. Sampai 25. Atau berikut saya baca. Dan iblis membawanya pada ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ini iblis menunjukkan ya kepada Yesus ya, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan. Tadi yang 8. Iya, yang 8. Memperlihatkan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Sekali lagi iblis membawa coba apa? Itu versi lainnya. Oke. Bawa. Langsung ke 9. 9 ya. Ya. Lalu dan berkata kepada siapa sih? Yesus berkata kepada iblis, semua itu akan kuberikan. Ini iblis gitu ya, yang membilang pada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Gila nggak iblis ini? Iblis menyuruh Tuhan kau sujud pada dia agar dikasih seperti ayat 8 tadi, dikasih kerajaan di bumi, ya. Dan berkata kepadanya, Oke, udah ya. Yang 10. Terus pertanyaannya apa? Sabar. Maka berkatalah Yesus kepadanya, kepada siapa? Kepada iblis. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini bukan kepada Yesus, pada Tuhan Allahmu. Ini perkataan Yesus pada iblis. Dari mana pula kau bilang itu Yesus adalah raja, dia raja? Sedangkan Yesus mengatakan iblis untuk menyembah Allah dan berbakti kepadanya. Oke, sekarang saya jawab ya. Gantian bicaranya. Iblis ini kan manusia paling tolol. Makanya dia dilempar dari surga menjadi gembel di neraka. Dia udah jadi gembel sekarang. Karena dia udah tahu dia bakal dimampusin, jadi ngomongnya ngasal. Tapi karena belum waktunya dia dimampusin, ya dia punya kesempatan memang untuk menjatuhkan Yesus. Dari kelaparan, Yesus waktu itu berpuasa. Jadikanlah makanan roti, batu ini menjadi roti. Jadi memang iblis ini, sebenarnya iblis tahu kalau Yesus itu Tuhan. Makanya, tapi dia pun tidak putus asa untuk menjatuhkan Yesus. Apakah ada kesempatan untuk menjatuhkan Yesus? Masih. Karena Yesus harus diuji dengan kelaparan. Kalau Tuhan yang tidak pernah turun, dia kan nggak pernah lapar. Jadi nggak pernah diuji dia. Makanya Tuhan itu pun harus diuji. Apakah dia bisa menahan dirinya? Ternyata Yesus menang. Gitu loh. Nah, kembali lagi ke yang tadi. Kita tidak boleh membaca Alkitab. Ini Allah. Ini Allah, nggak ada di sini. Ya, kita baca ayat keseluruhan baru kita simpulkan. Yesus mengaku raja. Raja itu apa sih? Raja itu adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Kalau pemegang kekuasaan tertinggi, nah kalian harus mencari tahu, wah di mana nih Yesus kerajaannya nih? Karena yang dihadapin Yesus bukan preman, bukan tentara, ini iblis. Iblis itu penguasa dunia loh. Berarti iblis ini tahu siapa Yesus sehingga dia mendatangin Yesus. Makanya ketika Yesus dicobai, Yesus berkata, jangan engkau cobai Tuhan Allahmu. Artinya di situ Yesus sedang menyatakan, gua ini Tuhan loh. Lu jangan cobai gua. Gitu. Apalagi Yesus mengaku raja.
Raja itu pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, kalau dibilang Yesus kerajaannya di mana? Nah, ketika Yesus datang kedua kali, yang mengiringi dia siapa? Apakah tentara Israel? Tidak. Apakah tentara Rusia? Tidak. Dia turun dari surga beserta dengan pasukan malaikat. Berarti dia adalah Raja Surga. Kalau Yesus Raja Surga. Saya minta datanya pasukan malaikat yang buat Yesus. Matius 16 ayat 27. Matius 16 ayat, ya, Matius saya bacain. Matius 16 ayat 7, maka anak manusia akan datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi oleh malaikat-malaikat kudus. Dulu. Datang anak manusia datang? Anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya. Dalam Bapaknya. Berarti ada Bapaknya lebih tinggi daripada dia. Sebentar, jangan langsung muncrat. Jangan muncrat dulu, belum juga kenapa-napa udah muncrat. Saya kalau logika nih, saya bukan kaleng-kaleng. Saya pendeta. Ya, tenang dulu, saya jelaskan dulu, jangan dipotong-potong, kan saya bilang rubah gayamu supaya debater jangan kayak kelas teri. Gini. Rubah gayamu. Dari tadi dibilang Ngomong kepanjangan lu ga, gantian sama orang. Kepanjangan satu. Kau nggak sesuai dengan data. Kok kepanjangan? Bikin timer aja deh. Allah itu. Bikin timer kok jadi kepanjangan sih. Gue juga belum selesai ngejelasin udah motong-motong. Kan saya bilang sama kamu tuh mau berdebat nggak sih? Kalau nggak dia nanti ngocos terus. Kamu mau berdebat nggak sih? Kalau kau nggak mau berdebat ya udah kau turun. Saya belum selesai ngomong, jangan kau potong-potong dulu. Nanti saya kasih waktu ke muncung kau. Bentar, host sampaikan lagi. Kita kali gue diajarin. Dari tadi udah kuingatkan, sabar apa sama kau. 90. Luga, aku ngomong kok potong aja. Luga, saya bacakan sekali lagi sama kau. Kau simak baik-baik aku baca ya. Oke? Tapi kan apa? Mati sempat tadi. Bang, aku lagi mau ngambilin minumku. Suamiku minum, bentar ya, lagi nggak bisa on camera. Oke. Suami terus yang diurusin. Ya iyalah, emang kau jomblo seumur hidup. Tuh, aduh jahat banget ini anak satu. Cocoknya lo di neraka lo. Masuk neraka lo cocok lo. Debater tapi hati jahat, makanya nggak cocok lu ngomong Tuhan, lu cocoknya ngomongin apa? Lucifer, bapak lu itu. Nah, tadi kau bilang gimana? Suami itu diurusin. Gak jahat mencung itu. Hah? Ya itu kan omongan bercanda. Aduh nih anak memang aku bercanda apa? Pengil lo ya. Aku bercanda apa enggak? Udah, saya mau bicara dulu, kau diam dulu. Ya, saya bicara dulu. Jadi gini, Yesus itu akan datang dengan seluruh malaikat-malaikatnya, diiringi oleh kemuliaan Bapaknya, betul. Tetapi Yesus itu datangnya tetap sebagai Raja. Matius 16:28, anak manusia akan datang sebagai Raja. Berarti kalau Yesus Raja, berarti dia dengan Bapa itu satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Nah kalau Yesus Raja di surga, nggak mungkin lah kau masuk surga, butet, ucok. Nggak mungkin kau masuk surga. Nah, muncung kau tadi. Orang rajanya Yesus mau ke surga lagi. Izin. Biar saya ngomong sama Luga sebentar. Oke, sebentar Luga, gantian. Gini, saya mau tanya. Tadi kamu bilang aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Coba kamu jelaskan maksud aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku tuh analoginya seperti apa coba? Apa seperti sendok dalam botol atau botol dalam sendok? Gimana? Kan sudah berkali-kali saya bilang, Bapa itu adalah pemikiran. Yesus adalah perkataan. Roh Kudus adalah roh dan kehidupannya. Ketiganya ini satu Tuhan. Makanya ketika Yesus berbicara, dia tetap mengatakan dalam kemuliaan Bapaknya. Tetapi ketika ngomong masalah pemegang kekuasaan, dia tetap mengaku raja. Bapak bukan raja. Udah, saya tanggapi. Begini Luga. Itu kamu ngomong itu sesuatu yang tak masuk akal. Contoh nih ya, manusia, mana ada manusia otaknya di luar, orangnya di kiri, otaknya di kanan, nggak ada.
atau badannya di kiri, orangnya di kanan, nyawanya di kanan, dia di kiri. Nggak ada itu Luga. Ya, Kamu tuh betul, ngawur. pinter kamu. Manusia itu Pinter. otaknya di dalam kepalanya, nyawanya di dalam dirinya, ya, jiwanya pun di dalam dirinya, satu badan. Nah, yang kamu bilang itu otak di kiri, ya, bapak di atas, Roh Kudus di langit, Putra di bawah di sungai. Itu pisah-pisah semua Luga. Jadi jangan kamu samain dengan perumpamaan itu. Ya, saya jawab ya, ganti-gantian bicaranya. Nah, mending kamu aja yang ngomong. Jadi gini, Tuhan itu tidak terbatas. Kalau manusia terbatas, perkataan Luga tidak bisa menjadi makhluk kecil. Ya, tapi kalau Tuhan itu tidak bisa dibatas-batasin. Tuhan firmannya bisa turun jadi manusia. Apakah di surga tidak ada firman? Tetap ada firman. Makanya Tuhan itu maha kuasa dan maha hadir. Kau diam dulu, jangan kau ngoceh ini bantah-bantah dulu. Nanti ada waktunya. Nah, kalau Tuhan itu maha hadir, jadi dia tidak terbatas. Itulah yang dibilang Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Satu apanya? Satu roh, bukan satu tujuan, bukan satu rumah, bukan satu pekerjaan, tapi satu roh. Sebab rohnya Bapa namanya Roh Kudus, rohnya Yesus namanya Roh Kudus, satu roh. Kecuali kalau ada dua roh, rohnya Bapa ada, rohnya Yesus, berarti sudah dua Tuhan. Tapi karena rohnya satu, berarti satu Tuhan. Nah, Tapi ya, jadi gini, sebentar. Sedikit lagi. Oke, saya tanggapi. Sedikit lagi. Ya, sedikit lagi, bro. Biar nggak terputus. Jadi gini, kita memberikan statement nggak boleh di luar dalil, nggak boleh pakai otak. Otak kita ini otak berdosa. Jadi harus ada ucapan-ucapan Yesus yang menjadi patokannya. Jadi, tapi nggak masuk akal. Ya itu derita loh. Nah, jadi harus ada. Karena kita berpegang pada ucapan Yesus, bukan ucapan manusia, apalagi manusia berdosa kayak kau. Silakan. Oke, Luga sepakat ya kalau bicara itu pakai otak. Ya, itu kalau nggak pakai otak, berarti untuk membedakan mana mana telek, pakai apa Luga? Saya tanya coba. Apa sih pertanyaan kau? Nah, kok jadi berak? Berarti harus Kenapa pakai lu mau otak berak? biar tahu apa yang ditanya kan. Tadi kamu bilang nggak usah pakai otak. Nggak berak. mungkin. Apa yang dia ngomong? Allah, kamu saja tidak punya otak. Bagaimana kau punya otak? Jangan Siapa bilang yang Dengar siapa? dulu, Allah saya gantian. nggak punya otak siapa? Tadi kamu punya bilang otak tidak? bicara jangan Allah, pakai kamu otak. punya otak kata tidak? kamu. Nggak mungkin. Kamu ngomong sama siapa sih? Kenapa dinaikkan lagi nih kita Ya, penyakit ini? Andre tadi di roomnya Kenapa dinaikkan lagi nih? Kan itu Ayo, nggak ada turun otak. dulu. Allah, Black kalian Sweet, saja nggak Black ada Sweet. otak. Black Sweet, kamu turun dulu. Ya, artinya jangan ketika ada teman yang memberitakan Oke, itu. Bicara ulangi otak dulu Allah ya, tidak tidak ada ya. Kamu kan mau ngomong. Sebentar, Black Sweet. Kamu kan mau Oke, lu ngomong. kan Aku dengerin kan ya, lagi saya ulang bicara ya. di sini. Tolong juga kamu juga punya adab ya. Aku pun kan nggak ganggu kamu juga jangan ganggu orang. Aku lagi bicara, kamu jangan ganggu ya. Kamu diam dulu. Oke, silakan. Oke, gini Bang Luga. Tadi kan saya kasih tahu bahwa ya perumpamaan satu hakikat itu dalam satu pribadi semuanya. Tetapi yang Luga bilang tadi itu bukan satu pribadi, satu hakikat bukan. Itu semua terpisah ya. Firmannya di luar Bapaknya di langit, firmannya di bumi ya. Roh Kudusnya ngawang-ngawang di udara. Itu namanya Itu maha terpisah hadir. semua. Aduh, Jadi derita si lu baju itu buru sudah ini nggak tahu Luga ngomong deh mengatakan kau. itu satu hakikat, padahal tidak satu hakikat. Itu semua terpisah Luga. Rohnya Bapak siapa? Oke, jadi gunakan akalnya. Oke, Bukan lanjut. akal. Rohnya Bapak itu Roh Kudus, Ucok. Apa bantahanmu? Gak tahu nih asal ngomong nih. Rohnya Bapak itu Roh Kudus, Yang rohnya bilang Yesus satu Roh hakikat, Kudus. tapi faktanya Ya. itu terpisah. ada dua ruh ya. Faktanya apa ruh sih? yang masukkan ke Yudas Iskariot itu ruh juga, tapi ruh iblis. Anda yakin tuh ruh Kudus itu Aduh, ruh si Bapak? baju dia nih ngomong ngasal lagi nih. Loh, Lu tuh Tidak, kalau ya, ngomong tidak, nyatakan harus ada gitu. mukjizat yang mendukung kau. Jangan asal ngomong kau di sini. sekarang Mukjizat kau yang mendukung apa? tunjukkan Bujak. bahwasanya Yesus menciptakan bumi. Tunjukkan. Oke, kau diam sekarang. Oke. Jangan aku ngomong kau ngoceh. Oke, tunjukkan Yesus menciptakan banyak. Biasain. Kalau orang bicara kau diam. Lanjut. Balok nanti kau. Jadi gini. Ya.
Yesus itu kan membangkitkan orang mati dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu rohnya sendiri. Nah, Yesus membangkitkan orang mati berarti dengan kuasanya sendiri. Kenapa dengan kuasanya sendiri? Karena yang membangkitkan orang mati itu Roh Kudus, bukan Bapa. Saya bilang menciptakan, bukan membangkitkan barang yang sudah ada. Sama aja Ucok, Butet. Ini kan kuasa yang ngomong. Manusia aja di... Oh, aduh, Bajigur, kau bisa diam nggak? Kalau aku lagi... Belzebul, kau tahu nggak? Aku bilang menciptakan barang yang belum ada, bukan barang yang udah ada. Ngapain Yesus menciptakan lagi kalau sudah membangkitkan orang mati? Oke, sudah gantian ngomong ya. Kelas mendiang Moko Ginta, tapi kayak kelas tari gini kau sama aku. Hah? Udah, sekarang kau diam. Ya, sekarang kau diam. Nah, tumben lo agak-agak mau. Harus ganti-gantian bicaranya biar enak, ngegetoknya juga kan enak. Jadi gini, bumi semua kan sudah diciptakan, nggak perlu diciptain lagi. Tuhan tuh punya aturan, bukan amburadul. Nah, tapi untuk menunjukkan kalau dia sang pencipta, Yesus kan membangkitkan orang mati. Artinya dia bisa memberikan kehidupan. Membangkitkan orang mati itu sudah menunjukkan kalau dia punya kuasa mencipta. Suruh matiin orang, bangkitin orang. Dengan kuasa siapa? Kuasa Roh Kudus. Kau paham tidak? Aku tanya, Kejadian 1 ayat 1 itu Yesus apalah? Aduh, nanti giliran Anda, sabar. Saya lawan Nabi Anda dulu. Nanti Anda akan saya ajar juga, sabar. Oke. Saya akan ajarkan kedua. Iya. Atau aduh, ini ngapain sih dinaikin ini si Black Sweet ini, jangan dinaikin dulu. Udah aku turunin udah demi Nabi juga aku turunin dia. Kecuali kalau gua udah selesai baru naikin orang. Kecuali kan gua bukan penonton, gua kan pembicara kelas dunia. Jadi gini. Anjay. Yesus kan sudah membangkitkan orang mati. Ya kan? Nah, ketika engkau membantah bla 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 bla, emang mujizat apa yang udah congoran kau bikin? Olor. Luga, saya kan bertanya gini ya, Pak Luga Tambunan yang ganteng yang terhormat, saya tanya, apakah Yesus menciptakan langit dan bumi? Jangan. Iya. Membangkitkan orang mati. Konteks saya, Yesus menciptakan langit dan bumi. Jawab. Iya kan, Yesus kan juga ketika badai datang, ya kan dia juga menghentikan badai, disuruh diam badainya. Waktu Yesus meredakan badai itu, nggak mungkin Yesus menciptakan langit dan bumi lagi, buminya udah ada. Nah makanya, sebentar. Tuhan Pak Luga, tunjukkan ketuhanannya, keesaannya, bahwasanya dia menciptakan langit dan bumi. Tidak perlu langit dan bumi diciptakan. Oh jadi maksud kau mau diciptakan bumi yang baru buat kau gitu? Aduh nih orang bego banget. Pak Luga Tambunan itu di Kejadian 1 rubah. Itu dengan Allah itu. Yesus bikin. Berani nggak Anda bilang kayak lagi? Oke, begini aja. Ya kan? Yesus kan bangkit dari antara orang mati. Coba lo kalahkan. Bisa nggak? Atau bos lo atau pemimpin lo bangkit dari antara orang mati, itu aja dulu. Saya tanya, jangan lari dari luar konteks pertanyaan saya. Ngapain lo bangkit dari antara kematian aja lo nggak bisa, lo nyuruh orang menciptakan langit dan bumi. Ayat 1 dengan nama pada mulanya Yesus menciptakan langit dan bumi, berani nggak Anda? Kan Yesus sudah menunjukkan mujizat-mujizatnya atas alam. Tidak menanyakan mujizatnya. Saya tanya, sehingga Anda merubah ya? Kejadian 1 pasal 1 pada mulanya adalah Yesus di situ bikin. Jangan Allah. Terus? Berani nggak? Iya, terus kenapa? Nanti itu kata Elohim atau Allah itu atau Yahweh itu menjadi Yesus. Ya terus kenapa? Kan memang itu Yesus kok. Ini orang ngapain sih? Debat apa sih ini? Bingung gue cara debatnya anak kecil satu nih. Dibilang debater apa sih yang ditanya? Begini loh, ketika bumi kan nggak mungkin diciptain lagi sama Yesus, karena bumi itu kan penciptaannya kan beda, nggak mungkin dicipta. Oh, untuk menunjukkan Yesus pencipta langit dan bumi, maka Yesus menciptakan alam semesta. Tadi Pak Lugas, Yesus, Bajigur Yesus.
Kalau memang Yesus bukan pencipta langit dan bumi, silakan bikin mujizat, yaitu kebangkitan dari antara orang mati dari versi agama kau. Gitu cara nandinginnya. Kau nabimu aja nggak bisa bangkit, gimana lo mau bisa nandingin Yesus? Nabi Muhammad kan manusia Bang Luga, bukan Tuhan. Yesus berkata manusia mati karena dosa. Luga, Pak Luga yang terhormat, saya bertanya kepada Anda. Ini nggak bisa debat ini. Nah, diturunin aja. Ini anak kayaknya nggak mampu debat. Yesus menciptakan apa? Ya, pada Yesus Allah itu menciptakan segala-galanya. Itu langit dan bumi. Berarti langit dan bumi dia ciptakan. Dan Yesus berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Berarti bintang-bintang langit alam semesta itu sudah punyanya Yesus, dikasih sama bapaknya, yang punya sekarang anaknya. Ketika Bapaknya Yesus datang siapa? kedua kali, Bapaknya itu siapa? Halo, bapaknya Yesus nggak lo kenal, nggak usah Saya lo tanya-tanya bapak. Bapak siapa? Ya bapaknya Yesus ya bapaknya lah, itu bukan bapak lo. Lo cari bapak sendiri. Lo punya bapak nggak? Nggak, gue tanya, lo punya bapak nggak? Mana ada lo punya bapak? Yesus. Ya bapaknya Yesus ya bapaknya, bapak di surga. Teman-teman, Yesus punya bapak loh. Hati-hati, berarti punya mama dia tuh. Hati. Iyalah, mamanya punya sama dia. Nggak usah kau bantu, bodoh, tolol. Nggak ada mujizat kau yang mendukung congoran kau. Duga tamunan, Anda bilang iya, sekarang kan lo nanya-nanya nih. Namanya Maria. Sekarang aku tanya, ya sekarang aku tanya balik. Memang lo punya modal apa sih? Nanya-nanya. Lo punya modal apa nanya-nanya? Saya punya modal karena di sini diskusi, Luga. Iya, diskusi itu juga harus ada modal. Modal kau apa? Mujizat kau apa? Nanya-nanya Yesus. Kecuali kau nanya anak setan, nggak perlu mujizat. Kau nanya Yesus Tuhan, mujizat kau, mujizat agamamu apa? Orang nggak ada kok mujizat. Dari mana pula ajalnya Yesus Tuhan? Kalau dia tidak pernah menciptakan langit dan bumi. Nggak usah kau tanya-tanya Yesus Tuhan apa enggak, karena agamamu pun nggak ada mujizatnya. Ya ampun Luga, berarti kau yang botol lah Luga, botol betul. Mujizatmu apa? Ya, mujizatmu apa? Ya, sebenarnya aku mau gas kau tadi itu. Karena saya hormati Guru Dazuma, itu penonton saya. Mujizat kau itu apa, Ucok? Kau di sini. Nabimu aja nggak bisa bangkit dari kematian. Mau nanya, ngomong. Tuhanmu punya bapak, dia dilahirkan oleh rahimnya Maria. Apalagi? Sekarang aku tanya balik sama kau, modal kau apa? Nanya-nanya Tuhan kami yang Maha Kuasa itu apa modal kau? Di sini kita diskusi, Luga. Iya, diskusi juga harus ada modalnya, nggak asal nanya. Turun aja. Loh, kau kan di sini kan mau nanya, tapi modal kau nol. Tanya Tuhan Anda, kalau Anda tidak mau menjawab, Anda nggak usah diskusi, Anda turun. Loh, kan ku tanya sama kau, modal mujizat kau apa? Saya tidak ditanya mujizat. Ya udah mati aja kau, orang kau nggak ada mujizat nanya-nanya kok. Di sini kalau nggak ada mujizat dibuang ke laut. Goblok. Nanya-nanya lagi mujizat nggak ada, nanya lagi kau. Mati aja kau. Aduh, Bang Luga, jangan gitu lah Bang Luga. Kalau nggak ada mujizat, diskusi itu ngadu data, Bang, bukan ngadu mujizat. Bang Luga nih gimana sih? Pantatnya Beelzebul masih hitam nggak? Ya kau tanya aja masih Beelzebul langsung. Kalau nanya setan nggak butuh mujizat, tapi kalau nanya Yesus butuh modal. Nggak bisa cuma congor. Kau berasal dari kerajaan kematian kok. Lo sebentar lagi juga lo mati kok. Juga yang terhormat. Ketika kau tidak mau ditanyakan tentang Tuhanmu, kalau nggak ada mujizat, diam aja muncungmu. Mujizat nggak ada, ngoceh mulu kayak orang gila lo. Saya tanya apa yang dia ciptakan. Barakallahu. Nggak usah kau tanya-tanya. Kau aja nggak selamat. Allahu Akbar, Masya Allah. Nggak usah kau tanya-tanya. Lu aja nggak selamat, nanya-nanya kau. Oke Bang, mohon maaf Bang Luga. Dari tadi aku dengar Bang Luga ini ya ngomong gitu. Bang Luga, ini kita room diskusi Bang. Ini kita room diskusi. Mau ya, yang
Lagian abang nanya-nanya mujizat, emang Kalau abang yang sendiri nanya mujizatnya sopan, apa? saya akan balas dengan sopan. Lihat tadi saya debat dengan Juma. Ada nggak ribut? Nggak ada, karena Juma orangnya sopan. Kalau tadi Ya, gas sudah ini anak manusianya nggak sopan. Ya, Tahu nanya-nanya. kau bilang apa tadi? Luga, aku ingat juga ya. Bukan aku gak ingat, kau tahu. Aku ngargain Turda Zuma, dia penutan aku. Aku bahkan gas kau sama si tadi tuh siapa namanya tadi? Akan ku gas bertiga di sini. Jangan kau bilang saya ini siapa, ya? Nggak perlu lah kau gas, orang kau nggak ada mujizat. Kau nggak ada, ngegas pula lagi kau. Kau ada mujizat apanya? Aku tanya. Emang siapa sih Aku manusia? juga Tuhan kami. Tuhan kami sudah bangkit dari kematian. Mujizat kerajaan kau apa? Di Bang pusing Luga, Bang Bang Luga, Luga, ini gini. bilang. Kalau Tuhan kita Bang kan Luga ada movie. mujizat, sebentar Bang, aku sedikit aja. Kalau Tuhan Bang Luga mujizatnya bangkit dari ada orang mati, Tuhan kami itu nggak mati-mati Bang, hidup kekal selama-lamanya. Itu mujizatnya. Yang jadi masalah buktinya apa? Kelihatan Buktinya aja memang enggak, Tuhan nggak ada kami tidak buktinya. Tuhan kami memang tidak Orang-orang pernah Tuhan mati. nggak pernah nampakin diri kok. Mengaku Oke, hidup. sebentar dulu saya Tuhan tanya kamu kan dulu. hidup. Putar, Pernah Pak, nggak? putar. Ya. Esti Libra ada aku kasih paus belum nih? Libra belum, si Tengku kan? Tengku belum. Dia nungguin dari tadi. Masih Bunda, masih aku udah dikasih dipancing. belum kata? Belum Muni itu udah dikasih. Masya Allah. Masya Muni Allah. dah, adil Muni adil. Oke, saya tanya dulu ini. Berkat selalu. Kasih Bang Luga ini taruh sambal nih. Oke nih, mau kasih dulu guys. Tunggu dulu, butar. Selamat malam, agama apa Pak? Malam kembali. Assalamualaikum untuk semua, saya Muslim. Oh, Muslim. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mana ada butar-butar Papa dulu muslim? ya. Aduh. Makanya jangan bilang-bilang nggak mau koin. Makanya jangan bilang nggak mau dasar beku. Bentar dulu, sebentar. Pak Fano, selamat malam. Pak Fano, saya punya pertanyaan nih Pak Fano. Pak Fano, apa tanggapan Pak Fano mengenai Luga Tambunan ini yang mengaku seorang nabi Kristen dari karismatik? Silakan Pak Fano. Pak Fano kan Kristen. Dan ini ada dia mengaku dia nabi dan dia bolak-balik ke surga ke neraka. Hanya dia lah yang tahu ya dia benar-benar ke surga atau tidak. Silakan Pak Fano. Kalau soal nabi Bu, belum Ibu blokir. Kalau soal nabi nggak ada lagi sampai sekarang. Udah. Dengar tuh Bang Luga. Berarti Bang Luga ngaku-ngaku ya Pak? Bang Luga ini terus apa nih Bang Luga ini? Kita ngaku-ngaku nabi lu. Ini mau gua banting si ininya atau mau si Syakal Logika yang mau dibanting? Mau pilih mana? Pano aja, Pano. Kalau si logika, dengar Bang Luga. Dengerin. Agar logika ini kan Islam. Sudah pasti dia tidak akan percaya akan kenabian Bang Luga. Nah ini nih Pak Fano ini Kristen. Pak Fano ini Kristen, masa dia nggak percaya sama Bang Luga adalah seorang nabi? Silakan Bang Luga. Nabi palsu. Gini ya. Konsep kenabian itu memang itu adalah pewahyuan dari Tuhan. Tetapi kita melihat dari sejarah gereja. Kirim ke aku. Ya Allah, ini kirim kemana? Kirim ke hostnya, kirim kemana? Lanjut. Ini I love you. I love you nih. Berapa emang itu? Masya Allah. Lanjut lu. Lanjut Bang Luga, mama. Klik. Hargain. Hargain nabi nih. Dia bukan semua ya. Saya memukul. Ya, hargain nabi. Saya memukul si Flano ini sebenarnya karena ada dispensasi untuk si Logika. Kan kasihan nanti saya pukul hancur. Jadi agak gencatan senjata sedikit lah, kasihan dia nanti dia meninggal pula. Aduh, udah nggak usah macam-macam, udah cepetan. Oke, jadi begini loh, Fano itu di dalam organisasi gereja itu memang berbeda-beda ajarannya. Protestan, Katolik ini memang beda. Di dalam ajaran Katolik dan Protestan itu memang nabi ini memang ditiadakan. Kalau bapak dari Protestan pasti wajib menolak nabi masih ada. Tetapi
kalau karismatik itu justru mengajarkan Nabi masih ada. Dia Tetapi nanya, Luga, karena Luga, kapan? sebentar, Luga, sebentar. Kapan Bentar disahkan kau Bunda jadi Rahma, nabi? bentar Bunda Rahma. Sebentar, Bunda Rahma, sebentar. bentar dulu Bunda Rahma. Diam Biar dulu, Kapan sama disahkan diam jadi dulu. nabi nih? Siapa ngangkat kamu jadi Nenek-nenek nabi? diam dulu. Iya, Kapan diam dulu, disahkan jangan kau jadi nabi? Jangan-jangan kamu nabi tersesat tolong ini. diam dulu. Aduh. Bunda Rahma, kita diam dulu Bunda Rahma. Hargai Yang Nabi, muslim diam Nabi. dulu. Jangan sampai Nabi Nabi disemprot Bunda, disemprot Bunda kecampak sama singa. Nanti Bunda Rahma Nabi Oten, buatkan kita nanti baru hargai. tahu. Bunda Hargai Rahma. Nabi, hargai Nabi. Jadi begini. Jadi Oke ya. Gini ya. Izinnya, Luga. Aku nggak lama ya. Aku nggak lama. Luga. Jadi gini ya. Aku dulu ngomong Jadi logika, memang kamu diam dulu Protestan. logika. Sebentar dulu, aku mau tanya Nabi ini. Begini Bang Nabi, Bang Nabi, Bang yang Nabi. angkat kamu jadi Nabi itu siapa? Terus siapa jadi saksinya kamu jadi Nabi? Ayo. Oke, yang mengangkat nabi saya tentulah bos saya yang paling ganteng yang namanya Yesus Kristus. Dia memberikan saya mujizat. Mujizat Punya ketemu Tuhan Yesus. ganteng, bangga Bagi dong. Bang Luga kapan ketemu Yesus? Wow, pakai jubah emas. Kapan Pakai ketemu? jubah emas. Mujizatmu Mukanya seperti apa, Bang? matahari. Mujizatmu apa? Kalau boleh masalah kapan, kamu sebagai nenek-nenek berdosa nggak usah banyakkan nanya. Kau diam aja, itu udah dari nggak tahu. Diam dulu. Dasar Sebagai penyesal, nenek berdosa. penipu, Oke, lanjut ke si Pano dulu. Bunda Rahma Lanjut dibuatkan ke si Pano dulu ya. penipu ini Iya, penipu. ke Pak Fano aja dulu. Kita diam dulu Bunda Rahma. Kita diam dulu Bunda ada Rahma. penipu Biar sama Pak Fano aja. Kok Pak ada Fano kan oten kayak Kristen begini soalnya. ya? Bentar-bentar. Oonnya ya. Oke. Soalnya kan Pak Fano yang Kristen gitu loh. Ini gimana Bang Luga kan nabinya Kristen. Gimana nih? Sama Pak Aduh, Fano ada aja. penipu ya, ada penipu yang halusinasi. Oke ya. Udah Nafsu diturunin aja banget nih nih si penipu. Bunda Rahmannya sama gue nih. Gue nih udah punya pacar Bunda, nggak usah. Turunin aja Nggak nih usah penipu ngejar-ngejar ini. gua. Aduh. Jangan Masa gitu lah mau Bunda Oke ya. Rahma. Iya, Jangan biar gitu ada Bunda. ini, Bun. Biar ada lucu-lucuan, Bun. Biar saya aja deh. Santai. Iya. Biar kalau gini ngarepinnya. Nggak Tadi saya apa-apa belum kali waktu sama Bunda Zuma deh ya. Saya Aduh. kejadian ini. Aku tadi nahan ya, sumpah bila ta'ala. Oke. Nabi botol katanya di bawah itu yang ngetik Nabi Oke ya, botol. saya jawab dulu ya si Pano ya. Udah diam dulu. Aduh nih ganjen banget sih nih. Jadi si Pano Nulis, memang di bawah nulis Protestan. kamu botol katanya Luga. yang di bawah bukan Luga, aku. diskusi sama saya, Luga. Diskusi sama saya. Ya. Udah. Apa Lanjut, mujizat kau, Luga? Luga, lanjut. Aku mesti mau sama si Pano dulu. Si Pano Sama kalau sama kau kan Bang kayak Pano anak kecil aja kelas dulu. terima sama saya. Apa sih yang Sama si didapat? Pano saya maunya. Kalau sama si Logika nggak mau. Tuh. Kelas- Udah, kelas sama Bang sayur Pano aja sama sama Bang jadi Pano remote. aja. Takut kan? Oke Sama sama Pano Pano aja ya. udah. Jadi gini loh Pano. Pano denger dulu. Aduh. Jadi Katolik dan Protestan itu memang Bunda Rahma diam dulu ya Allah. Bunda diam dulu. Sedikit 1 menit baru Kenapa? Aku 1 menit baru aku turun Bunda. Ini mempertontonkan Ya ketololannya oten-oten ini menyimak ini nabimu ini kayak Ya begini. biarin aja. Udah Bunda Rahma. Udah Bunda. Oke, Aduh, Bunda Rahma mau turun. Habis Udah ini turun Bunda lagi. Rahma mau turun mau OTW ke Ada yang tempat Bang lain. Juma dia. enggak Ya udahlah ke Juma Yang aja. lain, Dicariin Bunda. Juma. enggak ada yang lain. Udah ya. Ya udah kau Bentar. diam dulu Bunda. Ih, Bunda Ya, ini udah nakal Bunda banget Rahma deh. diam dulu. Bunda Rahma diam dulu. Oke silakan. Bang Luga. Oke si Pano. Jadi gini, kenapa si Pano gerejanya Katolik dan Protestan menolak ada nabi? Karena mereka punya proyek besar. Apa tuh proyek besarnya? Yaitu pernikahan sejenis menikahkan batang dengan batang, itu intinya. Iya. Bang Pano gimana itu Bang? Pak Pano. Hai, yo Pak Pano. Pak Pano. Gimana tuh? Silakan ditanggapi. Woi, keren kan. Jadi begini, Pak saya Pano, ulang Pak lagi Pano. ya. Pak Saya ulang Pano lagi. ini jauh dari perangkat, Nabi, woi. sebentar. Nabi ini harus disingkirkan. Kenapa Nabi itu harus disingkirkan? Karena gereja Protestan dan Katolik punya agenda besar. Apa tuh agenda terbesar mereka? Ini proyeknya triliunan, yaitu menikahkan batang dengan batang yang sudah disahkan sekarang, yaitu pernikahan dan cipok-cipokan antara yang bukumi sama yang bukumi. Itu dia. Ya, dengar dulu, woi, push. Teman-teman diam dulu semuanya. Please, semuanya diam, ini lagi kurekam. Silakan ulangi lagi Bang Luga. Yang lainnya diam. Bang Luga silakan ulangi lagi tolong. Jadi begini, kenapa nabi-nabi ini disingkirkan dulu? Karena kan kalau ada nabi nanti negor, aku dapat penglihatan, kamu masuk neraka.
Waduh, ini bahaya nih. Nanti rencana kita menyatukan antara kedua batang yang sudah lama terpendam, ini jadi gagal. Makanya mereka membuat suatu konsili, yang namanya Konsili Kong Kali Kong 3 di salah satu kota di Vatikan. Nah, konsili itu menghasilkan suatu rumusan. Kita harus menyingkirkan nabi-nabi karena ini bahaya untuk langsung proyek kita. Apakah proyek kita? Yaitu yang tertulis di dalam kitab Wahyu 18, yaitu pelacur besar, mempersatukan antara kedua batang yang sudah lama tidak beroperasi, yaitu pernikahan sejenis, dan sekarang sudah disahkan mau laki-laki sama laki-laki, perempuan akhirnya mereka bebas dengan cara harus menyingkirkan nabi-nabi. Itu jelas ya. Oke, kalau gitu kita berteman Luga. Oke, lanjut Luga. Bang Lanjut Bang Luga. Panos, disilakan ditanggapin Bang Panos. Gue jadi berteman tadi mati-mati gue. Tadi Bunda Rama. Pak Fano. Pak Fano Gimana Bang Luga? Aku di pihakmu Bang Luga. Silakan Bang Oke, Fano. Bang Fano. Oh, ngeri gitu sih. Gimana Pak Fano? Ngeri, blokir ya, ngeri ya. Oke. Oke. Pak Luga, Karena bagaimanapun proyek penyatuan kedua batang yang sudah lama tidak disatukan ini adalah proyeknya, kalau di dalam Alkitab Wahyu dikatakan ibu dari segala pelacur, yaitu pelacur besar, yaitu Babel. Baca nanti Wahyu pasal 18. Ini dia, bahwa harus dikawinkanlah laki-laki dengan laki-laki sehingga menjadi sukacita besar bagi bapak mereka, yaitu Lucifer. Itu dia. Makanya nabi-nabi harus disingkirkan. Oke, silakan Bang Fano ditanggapin itu pernyataan dari Luga tuh. Silakan. siapa menyampaikan ini tadi, Pak Luga ya? Iya, Pak Fano dan Pak Luga ini adalah seorang nabi Kristen katanya. Oh, Kristen dia ya. Oke, nggak apa-apa. Mau bicara apa dia terserah dia. Tetapi saya katakan sekarang sampai sekarang ini nggak ada lagi nabi ya. Apa itu? Kenapa? Enggak, tuduhannya Ada ke batas itu. gerejanya Pak Pano itu gimana? Gereja kita kalau kita Pak Benar nggak Nasrani, Nasrani bukan Kristen. Makanya Kristen harus begitu. Ada masih menyama-nyama disama-samakan dia dengan Bapa di surga, bisa jadi. Kenapa saya katakan begitu? Bahkan mereka menuhankan Yesus. Ini apa sih? Iya. Jawabannya nggak nyambung Ya, nih. nanti tinggal ditanggepin Bang Luga biar Iya. Bang Pano bernarasi dulu. Iya, betul ya. Jadi maka seperti yang dibilang Bapak ini tadi, ketika saya bilang nggak ada nabi, dia bilang begini, kalau dia menolak nabi sama seperti di mana tadi yang dia sampaikan itu di Wahyu ya. Jadi yang saya sampaikan, makanya simak dulu Pak, jangan Bapak cepat-cepat ambil kesimpulan sebelum mengerti kita apa yang disampaikan orang, kan begitu Pak. Jadi yang saya bilang tadi, sekarang nggak ada lagi nabi, hanya dulu itu beberapa ribu tahun yang lalu udah terbatas, nggak ada lagi nabi Pak. Sampai kepada orang-orang Israel sekarang Pak nggak muncul lagi nabi Pak. Hanya kepada orang Israel muncul nabi. Apakah Bapak Orang Israel keturunan dari sana, Israel dari sana? Ya itu harus tahu dulu Pak. Jangan kita membawa narasi ini menyesatkan orang ya Pak ya. Itu aja yang saya kedua. Lalu bagaimana tanggapan Pak Pano? Bang Luga mengatakan bahwa ke gereja-gerejanya Pak Pano sedang melakukan proyek, yaitu menikahi sesama jenis. Gimana itu Pak? Tapi inilah yang saya bilang tadi. Jangan kita mengatakan atau cepat-cepat
kita menyampaikan atau mengambil kesimpulan belum kita mengerti apa yang dimaksud sesama. Kenapa saya katakan demikian? Selama saya Pak, belum pernah ada diperbuat seperti itu atau ada acara pernikahan macam kayak gitu. Nggak ada Pak ya. Jujur, kita Nasrani, jujur ya, Nasrani. Beda dengan Kristen. Kristen itu pengikut Paulus Pak. Mungkin begitu apanya Pak. Maaf Pak ya. Maaf ya, jangan disama-samakan Pak. Itu maksud saya tadi. Yang di dunia ini tidak boleh kita mengambil kesimpulan, si Anu dia yang bisa kita bilang antikristus ya. Tetapi jangan cepat-cepat kita mengatakan demikian. Kenapa saya katakan ini contoh ya. Bisa saja kalau tidak kita koreksi diri kita sendiri, bahkan di dalam diri kita ini sendiri di situ ada antikristus. Oke ya. Jadi makanya kita duluankan dulu diri kita, baru kepada sesama. Kalau sudah kita menganggap diri kita ini sudah benar daripada ajaran Yesus atau daripada Yesus, sedangkan Yesus nggak pernah dia berkata-kata udah benar. Ya. Jadi mana tahu Bapak sudah lebih daripada Yesus. Ya, tapi menurut saya Yesus saja tidak pernah dia berkata-kata demikian, aku udah benar. Itu aja. Lanjut. Oke, silakan tanggapin Bang Luga. Oke, si Vano ini kayaknya dia jemaat yang sangat polos. Dia sepertinya bukan orang teologi. Dari cara dia menjawabnya sangat polos ya. Jadi dia bukan seorang yang bisa membantah omongan saya dengan dalil. Ya, jadi tapi nggak apa-apa. Jadi gini, kita ketahui Elia Miron pun dia mengatakan bahwa Mohon maaf Bang Luga, mohon maaf. Oji, kamu turun dulu, Ji. Kamu memang di layar Google, login. Oji turun, Ji. Oji turun. Oji turun. Oke, lanjut Bang Luga. Lanjut Bang. Oke ya. Kalau kita melihat ya Elia Miron, saya kan lagi bertanya-tanya, dia sebenarnya Katolik apa Protestan? Ternyata dia Protestan. Ya, Bang. Protestan. Iya, ya. Protestan kan. Tapi dia nggak mau menyebut nama gerejanya. Kemungkinan besar kayaknya orang Batak, HKBP. Nah, jadi dia mengatakan dalam podcastnya Richard Lee, dia mengatakan begini, Alkitab sudah dikanon oleh gereja Katolik. Artinya bahwa Protestan ini memang selalu tunduk di bawah bulu ketek atau di bawah kekuasaan Katolik. Ya, semua itu saya udah perhatikan ya. Seperti Bom Rudy Yohanes kalau ketemu grup Katolik siapa tuh? Si Damai Kasih Channel itu ketakutan semuanya ngelihat orang Katolik. Nah, artinya bahwa gereja Protestan itu di bawah naungan kekuasaan Katolik. Nah, makanya ketika Vatikan mensahkan pernikahan sejenis, itu Protestan gereja-gereja di Amerika juga ngikut. Dan mulai ada ya. Memang belum di Indonesia belum santer, tapi di Amerika itu sudah Protestan pun ngikut. Tadinya Katolik kan. Makanya saya bilang Protestan ini dia takluk di bawah kekuasaan Katolik gitu. Yang tidak takluk di bawah kekuasaan Katolik itu cuma satu, Nabi dan gereja karismatik. Sebab gereja nabi-nabi itu lahir dari gereja karismatik. Seperti gereja Betel Indonesia, Tiberias, gereja saya, gereja Betel Indonesia, Gatot Subroto. Nah, di dalam gereja kami itu diajarkan nabi masih ada. Dan kalau kita ketahui daftar 100 orang terkaya di Indonesia itu ada di gereja karismatik, bukan berada di gereja Katolik. Makanya kami punya power yang besar sebenarnya kalau masalah pendanaan. Ya, hampir 90% orang terkaya ada di Indonesia itu ada di gereja karismatik. Karena saya udah ketemu keluarga Eka Cipta, saya ketemu Bu Nani Wijaya yang punya Sinar Mas, saya udah ketemu Haritanu segala macam udah ketemu gitu kan. Yang punya KFC juga saya udah ketemu, udah ngobrol. Nah, artinya orang-orang terkaya di Indonesia ini mendukung karismatik gitu loh. Dan mendukung adanya nabi gitu. Jadi kalau ada
naik koma, oh saya nggak percaya Luga itu nabi, Anda jangan melihatnya dari bawah. Anda harus melihatnya dari atas gitu loh. Oh, ternyata yang menolak nabi ini adalah sekte Katolik dan Protestan. Mohon maaf Bang Teguh, diam dulu, biarkan sama Bang Teguh, diam dulu bentar, biarin aja dulu sama Pak Vano. Nah, biarkan aja dulu. Lanjut Bang Luga. Ya, jadi kalau kita kan ada orang naik, Luga nabi bukan, oh Luga itu bukan nabi. Nah gimana? Udah langsung goncang iman kalian kan? Kalau saya nggak sedikit pun tergelitik karena saya selalu memandangnya dari atas. Kita harus memandangnya seperti Raja Wali. Kalau ayam yang dilihat cuma rumput, ya kan? Yang dilihat cuma apa lagi? Cacing. Kita harus seperti menjadi manusia-manusia Raja Wali yang melihat dari ketinggian. Nah kalau kita cuma seperti ayam yang melihat dari bawah, ya di bawah nggak ada yang bisa dilihat, paling rumput sama cacing-cacing doang. Lihat kalau ayam kan melihatnya pasti ke bawah, ngelihatnya cacing-cacing. Tapi kalau Raja Wali itu melihatnya dari atas. Nah kenapa ada menolak nabi? Itu biang keroknya adalah gereja, yaitu yang saya bilang tadi. Nah apa tujuan mereka menolak nabi? Satu yang paling tinggi, tujuan utamanya itu proyek, kalau dibilang coba saya bukakan di Wahyu pasal 18 ya. Itulah yang disebut dengan proyek raksasa, yaitu pelacur besar, Babel besar. Karena tujuan utamanya itu adalah dosa seksual. Nabi ditolak cuma masalah satu, yaitu dosa seksual. Makanya Tuhan mengatakan ibu dari segala pelacur di bumi. Wahyu pasal 18. Telah rubuh Babel besar, yaitu ibu dari segala pelacur di bumi. Ini adalah ini nubuatan kitab Wahyu ini jatuhnya Babel ya. Nah, saya bacakan begini. Telah rubuh Babel besar, yaitu dengan dialah raja-raja di bumi, dan penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulan. Wahyu pasal 17 ayat 2. Jadi tujuan utama penyangkalan nabi ini adalah untuk percabulan akbar, karena mereka mau bercabul ria gitu. Nggak puas dengan satu wanita, laki-laki pun dihajar, seperti Sodom dan Gomora kan. Sodom dan Gomora itu bukan cuma pelacuran doang, akhirnya laki-laki pun dihajar. Nah itu tujuannya. Nah kalau ada nabi kan repot, nanti dapat penglihatan, nanti dia dapat nubuatan, udah pasti kena tegur, nanti dia dapat penglihatan neraka. Wah ini nabi ini harus dihajar habis nih. Makanya organisasi mereka itu solid. Apa kata pemimpin di atas, semua yang di bawah solid. Makanya dibilang bahwa mereka itu adalah hanya kekuatan organisasi manusia. Satu-satunya cara untuk melanggengkan proyek raksasa mereka itu proyek percabulan, yaitu memang nabi nggak boleh ada lagi. Karena kalau ada nabi itu repot. Tiba-tiba nanti saya dapat penglihatan, saya dapat penglihatan kamu di hotel loh kemarin, langsung pastornya malu kan gitu kan. Nah makanya supaya proyek raksasa ini bisa terselenggara, karena mereka mau melakukan percabulan akbar, makanya nabi ini harus dihancurkan. Nah, tetapi kan tidak bisa dihancurkan. Makanya Tuhan bangkitkanlah gereja yang baru, yaitu gereja karismatik yang akan memulihkan dunia. Makanya Protestan dan Katolik ini sangat ketakutan dengan gereja karismatik. Kebetulan abang saya itu kan salah satu petinggi di Protestan, dan dia juga orang jaksa nomor 3 di Riau, Bang Marco Simare-Mare. Saya ini ketua pembangunan gereja. Saya capek ngedengerin mereka ngomong tiap hari, iri aja kerjanya ngeliat gereja karismatik. Akhirnya saya ngomong ke mereka, kalian ngapain iri sih? Bikin dong yang lebih hebat dari mereka gitu. Jadi akhirnya banyak sekali para pejabat yang sudah meninggalkan Protestan dan akhirnya beralih ke karismatik. Jadi nabi-nabi ditiadakan hanya dengan satu tujuan, yaitu mau melonceng pidong atau penis mereka, supaya mereka, itulah yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 23, mereka bersundal dengan aurat yang seperti jakar kuda, yang auratnya seperti aurat keledai, karena memang tujuannya adalah persundalan akbar. Ya itu. Oke, Bang Luga. Oke, silakan Pak Vano tanggapi pernyataan dari Bang Luga. Pak Vano. Pak Vano, sepertinya Pak Vano tidak, ya. Silakan Pak Vano. Terima kasih. Tapi makasih juga sama saudaraku
Luga ya, luga. Tapi makanya saya bilang tadi kalau dia bilang nabi saya tidak meyakini. Tapi kalau hanya mengatasnamakan nabi, mungkin karena suka-suka kitanya itu bisanya itu nggak apa-apanya itu. Nabi hanya nama ya, nggak apa-apa. Tapi kalau dia bilang aku nabi, itu baru saya ada pertanyaan di situ karena nabi itu makanya aku bilang tadi disimak dulu apa yang sampaikan sesama, kan begitu Pak ya. Jadi seperti yang Bapak bilang tentang karismatik itu saya tidak bisa mengatakan begini atau begini. Kuiyakan ya betul karena sekarang kembali kita sedikit di Matius, kata-kata Yesus Matius 7 ayat 15. Karena ajaran ini sekarang harus hati-hati kita, banyak sekarang baru muncul ya ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa, yang mana saya tunjukkan satu persatu nanti ya. Dan lagi pula karismatik ini baru muncul ya. Jadi nggak apa-apa sih kalau karismatik ini sesuai dengan ajaran Yesus nanti, sesuai ya, disesuaikan ya. Seperti contoh hukum Taurat sudah tidak ini lagi dipakai sekarang atau masih. Jadi kalau mereka bilang nanti sudah dibatalkan itu sama seperti ajaran Paulus, ini was-was kita. Kenapa saya katakan di sini begitu demikian? Nah, Yesus mengatakan apa di Matius 7 ayat 8? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu ya, yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Matius 24 ayat 4 dan sampai 14 ya. Di sana dia katakan lagi ya, kita buka dulu sedikit ya, karena lebih nyaman saya kalau kembali ke pembicaraan atau kata-kata Yesus ya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan selanjutnya nanti ya. Jadi kalau kita kembali ke lagi ke Matius 23 ayat 15, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat dari kan bilang ini orang ini bukan. Tetapi kalau ajaran mereka nanti menyimpang dari ajaran Yesus sesungguhnya, itu perlu hati-hati kita. Tetapi kalau sesuai dengan ajaran Yesus, maka kita mendengarkan. Bahkan bisa kita ikut kepada mereka. Ya, kira-kira begitu. Oke, lanjut. Oke. Jadi siapa tadi Pak Vano ini kan mengatakan hati-hati terhadap nabi palsu. Dia seperti domba yang akan seperti serigala. Tapi tidak bisa dipungkirin bahwa Pak Vano ini berada di gereja yang mendukung pernikahan antara batang dengan batang. Itu faktanya.
Kenapa Pak Vano ini menyerang Luga? Karena Pak Vano secara diam-diam telah mendukung penyatuan dua batang yang warna hitam. Santai. Jadi sangat jelas, nggak bisa kita ditipu. Nabi itu nggak bisa ditipu, bro. Intinya kan batang itu yang mau disatukan, ditutupin lah. Kan dikatakan hati-hatilah. Wah, waduh, kok menghilang dia? Bahaya kali dia. Kok menghilang dia? Wah, waduh, mana kekuasaanmu sebagai nabi? Wah, itu dikasih ke siapa? Oji. Wah, Uni. Oji udah tahu sekali. Oji gak ada kerja dia nih. Iya, nggak ada kerja. Wah, mana tuh? Tunggu, wewe. Mana kekuasaanmu sebagai nabi, Luga? Tunjukkan dong, Luga. Kekuasaanmu sebagai nabi. Aduh, gimana nih? Masya Allah, Uni. Baik bener, Uni. Mana kekuasaannya? Uni. Aduh, mana kekuasaannya sebagai nabi? Turun Goji, enak kali kau, turun kau. Kau nggak kerja, turun Goji. Iya Bang Oji, tiba-tiba aja dia. Oh, dia nggak kerja dapat gaji 2 paus. Turun kau. 2 paus, dia turun Goji. Uni, I Aku love baca you, tadi typingannya Bang Oji. Uni minta lagi kata. Oh iya. Oh, dia minta lagi ya mau Uni. Ya gimana Pak Pano, diam semuanya. Astagfirullah. Oji niot. Gimana Pak Pano? Mana Uni, mana? Ajaran Bapa di surga yang kita sampaikan kepada sesama kita itu melalui kata-kata lemah lembut, bukan menyindir sesama misalnya ya. Tetapi Ya kenapa? Kenapa dia membenci Katolik dan Protestan? Pak Panu, kenapa itu karismatik membenci? Apa beda cara pemahamannya, beda Bibelnya, beda kitabnya apakah? Nih naik lagi dengan akun yang lain. Saya ke Ben. Mereka ini, Bu, kenapa saya katakan demikian? Karena kita beda dengan apa mereka pelajari. Mereka ini kan tunggu sebentar ya, biar saya apa. Mereka ini bayangkan itu ya, sedangkan Yesus saja mereka Tuhan kan. Ya Pak Panu, Yesus. Saya lanjut dikit ya, dikit lagi, sedikit lagi ya. Jadi sebenarnya kita itu jangan mau ketipu mulut manis. Gimana sih? Intinya kan Bang Luga nanti ke band lagi. Belum ngomong udah ketawa loh dia. Oke, saya coba perhalus ya. Jadi habis saya ngomongnya Tuhan bilang lo harus ketawa. Benar, lo harus Uni, ketawa. benar. Kalau Bunda Rama Karena lagi heboh, kalau Bang Luga kalau ngomong jangan sambil dibayangin juga ketawa. Bukannya ngebayangin. Jadi Tuhan tadi ngomong sama saya lo harus ketawa karena ini sebenarnya bisa ya? Utama. Udah ini dengerin kata Uni nih. Kalau Bunda Rama sama Hesti lagi heboh, kalau dapat gift jangan disuruh diam. Tuh kalian, jangan kalian suruh diam karena kita senang mereka itu. Kalian itu ya Uni, nanti siapa suruh diam, turunkan orang ini. Kenapa gua nggak dikirim? Ya Uni, heboh, mereka heboh. Uni, si Luga minta Uni, katanya gua gak dikirim katanya. Udah. Nabi ini Uni, kasih Bang Luga. Nabi orang Kristen nih. Bang Luga nanti suruh dia muji. Ogah kata Uni. Ogah. Uni, ayo. Aku akan. Oke. Aku akan teriak sampai satu rumah. Udah, diam. Bunda Rama diam dulu, silakan Bang Luga. Tadinya juga saya kan bertanya kepada Tuhan, Tuhan sebenarnya apa sih, kenapa mereka ini nolak Nabi? Jadi ya Tuhan bilang sama saya, sebenarnya tujuan utama itu yaitu menyatukan antara dua pedang. Oh, Tuhan berfirman gitu Bang? Tuhan ngasih tahu ke saya, jadi tujuan utamanya kalau nanti dua pedang ini bersatu, ya, kalau ada nabi kan nanti ngerecokin. Nabi nanti kan tiba-tiba aku dapat penglihatan Tuhan, aku ngeliat kamu di neraka loh, kan jadi recok, nanti bisa jadi kacau. Makanya
mereka membuat suatu rapat di Italia. Ketika mereka rapat gimana nih? Konsili kong kali kong 3 namanya. Jadi mereka mengadakan konsili kong kali kong nih, nggak beres nih, nanti luga ntar negor-negor kita pakai dapat penglihatan lah, pakai launching buku lah, pura-pura debat lah. Mending kita suruhlah jemaat-jemaat kita menolak Luga sebagai nabi. Bukan cuma Luga aja, semua nabi-nabi karismatik itu sesat. Luga, saya boleh bertanya? Ya. Luga, saya bertanya boleh tak? Boleh. Iya, saya akan belum tahu lah yang mana tadi dengar nabi-nabi. Sebenarnya siapa nabi-nabi dari Kristen ini? Banyak, sebenarnya banyak. Yang semua yang ada Conam, penulis buku Surga Itu Nyata, ada Mary Catherine Baxter 40 hari dibawa ke neraka. Terus ada Ricardo Sid 8 jam dibawa ke surga. Banyak. Jadi gini sebenarnya, mengaku nabi dengan mengaku pendeta itu sama, kelasnya sama. Tetapi agama ini membuat nabi terlalu tinggi supaya ketika ada orang mengaku nabi, mereka langsung menjudge. Padahal nabi itu tidak ada bedanya dengan pendeta. Tapi jurusan kita di sini ambil kali Luga. Anda kan nabi juga, benar tidak? Ya. Oke, yang jadi pertanyaan saya. Nah, Yesus kan ada mukjizatnya. Ya, kalau kau tuh apa mukjizatnya? Yesus itu kan memberikan mukjizat juga kepada murid-muridnya, termasuk kepada nabi-nabinya, yaitu Markus 16 ayat 18. Ya, tanda-tanda ini aku lupa. Mohon maaf, aku lupa. Bang Luga kan kemarin dia janji sama aku mau bawa aku ke surga, aku mau selfie, mau ketemu Yesus. Kok gak jadi aku dibawa ke surga? Nah, begini. Selam dulu, Bunda. Begini loh. Memang itu kita dibawa ke surga itu memang tidak semua permintaan kita diterima Tuhan, tergantung apakah itu sesuai dengan kehendaknya. Tuhan yang lebih tahu setiap hati kita. Tetapi Evi ya berdoa terus. Masya Allah, bisa juga. Sama aku rupanya. Aku kira Uni, I love you Uni. Berkah selalu, sehat selalu. Ya Allah, lipat gandakanlah rizki Uniku. Ya Allah, lipat gandakan rizki Uniku. Ya Allah, lipat gandakan. Ya Allah, biar kami dibagi lagi. Ketika ada nabi, di rumah ini, maka semua diberkati Tuhan. Iya kan? Ketika ada nabi kalian diberkati kan? Tuhan. Enggak, Bang Luga, gini. Teman-teman dengerin ya. Beberapa hari yang lalu Bang Luga ini udah janji sama aku mau ngajak aku ke surga. Terus aku mau bawa HP buat foto-foto dong. Nanti aku bikin VT, bikin story. Ketemu sama Yesus. Nah, aku lupa nanya semalam. Baru aku ingat sekarang. Nah, Bang Luga gimana? Jadi aku gak bisa diajak ke surga. Bukannya nggak bisa. Ya surga kan mesti pakai doa itu kan. Sebentar. Doa itu kan juga kalau kita sungguh-sungguh berdoa, kita terus meminta terus, pasti ada mukjizat. Kita berdoa itu kan juga kan Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Tapi tidak ada suatu bukan berarti nggak bisa. Makanya tunggu aja, siapa tahu Tuhan berkehendak. Masih lama lagi nggak, Bang? Lama lagi? Ya tergantung ketungguan hati kita, tergantung. Aku pengen ketemu aja sama Yesus. Udah teman-teman, Pak Pano saya kasih tahu dulu ya, Pak Pano. Dan di surga itu ada mobil, tahu Bang Luga mendapatkan mobil. Dia kan Bang Luga. Coba cerita, Bang. Diam Kelas, jangan gitu. Benar, Bang Luga dapat mobil di surga. Dengar, ya kan Bang? Oke, saya jelasin. Saya jelasin. Surga itu bukan kampung. Udah diam dulu, biarin. Silakan Bang. Surga itu bukan kampung. Kita aja yang tinggal di bumi yang berdosa dan hina ini pengen ke kota.
Padahal kita masih di bawah nih, masih di bumi. Bumi kan di bawah, surga kan di atas. Nah kalau di bumi aja yang hina dan gembel dan berdosa dan manusia cabul banyak di bumi, itu ada mobil. Apalagi tempat yang maha suci, yang maha kuasa, tentu lebih dari mobil. Jadi jangan kamu anggap surga itu seperti hutan yang ada di kampung kau. Surga itu bukan hutan. Oh, aduh. Rasain waka logika. Bang, mobil apa bang? Bang Luga dapat mobil apa bang? Mobil apa? Nah dengerin. Jadi teman gua ini kan dia bang, aku mau cerita. Kenapa? Gue bilang. Sebenarnya kalau gua nanti gue ceritain takut gue dibilang halu bang. Emang kenapa sih? Gue bilang. Jadi gini bang. Waktu itu kan gua kan belum bertobat tuh, masih bercabul berzina lah dia bilang. Lalu Tuhan membawa gua ke surga. Tapi surganya itu surga paling rendah, namanya Firdaus. Di situ banyak pohon indah luar biasa, orang-orang juga ramai banget gitu ya. Lalu ketika gue berada di Firdaus itu, tiba-tiba ada orang, seperti ada kunjungan dari kerajaan pusat, itu ramai banget bang. Jadi ada malaikat-malaikat yang kawal, tapi naik mobil bang. Ini orang ini naik mobil, mobil Rolls Royce gitu loh. Iya. Dari mana lo tahu itu mobil? Dari mana lo tahu? Bentar dulu, aduh. Diam dulu lah, woi. Gue tanya sama dia. Lo tahu dari mana itu Rolls Royce? Lah gua ini kan bang penyuka Rolls Royce bang, katanya, namanya Ray gitu kan. Dia sudah sekitar 40 lah. Dia juga pendeta juga. Lalu itu dikawal, dijaga semua karena di kerumunan orang gimana lah bang, namanya kayak pas pampres gitu kan. Nah tiba-tiba ternyata yang turun dari mobil itu Bang Luga gitu. Waduh Bang Luga kan teman gua. Bang. Gitu kan gitu. Akhirnya dia kaget gitu kan. Dia kaget gitu kan. Lalu gua turun dari mobil, gua panggil cerai gini. Lalu gua bilang begini, inilah berkat hasil kerja keras di bumi memberitakan Injil. Jadi kalau kamu ingin seperti ini, maka kamu harus kerja keras memberitakan Injil di bumi. Nah, itulah salah satu kesaksian. Tadinya sebelum ini, gua kan sudah sekitar 2 tahun yang lalu, gua pernah juga cerita sama si Jul kan. Jul, sebenarnya gua itu pengen sekali. Masih banyak rumah sakit yang buka. Dikit pertanyaan bang. Kalau kamu kan udah sering ketemu Tuhanmu, udah ketemu Tuhanmu Yesus, katanya gagah kan, tampan. Nah, kira-kira gambarannya mukanya itu gimana gambaran mukanya? Yang misalnya kita lihat di gambar-gambar itu kan bermacam-macam wajahnya. Yang mana yang paling pas tuh mukanya? Kalau kan sering jadi ini adalah cerita salah satu teman juga, namanya si Yeye, orang Muslim. Lalu teman saya si Yeye ini, dia didatangin Yesus. Dia bilang, ketika gua ngeliat Yesus, itu tidak seperti yang di gambar-gambar itu karena jauh lebih ganteng, dia bilang begitu. Nah kebetulan itu kata temennya. Kalau penglihatannya Bang Luga gimana? Ya, Ditanya itu penglihatannya Nabi Kristen. Ya, jadi apapun yang Anda pikirkan tentang sosok laki-laki tertampan itu ada pada Yesus. Jadi di seluruh alam semesta ini itu yang paling ganteng tuh Yesus. Gitu. Jadi sosoknya mancung, tinggi, besar. Sebentar, yang digambar-gambar itu salah. Enggak ada yang seperti itu yang digambar-gambar. Yang sama di gambar itu paling rambutnya panjang betul, brewoknya ada, tapi sosok wajah hidungnya yang pasti ya ganteng banget lah, mancung seperti orang-orang Arab seperti itu. Tapi Bang Luga udah pernah rambutnya gondrong. Udah pernah nengok neraka. Udah pernah nengok neraka Bang. Wow. Sudah. Terus gimana neraka tuh modelnya, Pak? Tetanggaan dengan surga atau agak jauh jaraknya gitu surga? Jadi neraka itu ada di pusat bumi. Neraka itu bukan di alam semesta, tapi ada di pusat bumi. Jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam, jadi kalau ke neraka itu banyak kesaksian atau saya juga, itu kita masuk tuh seperti ada terowongan gelap, itu turun ke bawah tuh jutaan kilometer, ribuan kilometer ke dalam. Baru nanti pas nanti kalau udah mulai nyampe di situ nanti terdengarlah teriakan-teriakan yang mengerikan sekali. Bang di sana tuh juta. Naik apa Bang? Kalau boleh dibawa tahu oleh Tuhan Yesus.
Pakai apa turun? Dibawa Pakai Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus enggak, kalau Tuhan Yesus itu dia udah punya kuasa, jadi dia nggak mau naik apa, dia bisa dia terbang-terbang. digendong apa diseret atau Terbang. digendong Iya, apa diseret terbang. atau diterbang. Jadi Bang Luga dipegang tangannya, ditenteng dengan tangan terus terbang. Iya, betul Terbang betul. ke Jadi Tuhan bawah Yesus ini kan di neraka di bawah, terbangnya gimana? Atau meluncur ke bawah, kepala di iya bawah? meluncur ke bawah, meluncur ke bawah. Seperti terowongan gitu, ada terowongan gelap itu. Nah, terowongan gelap itu baru nanti kalau udah mau nyampe itu jutaan setan. Ketika Yesus ada, itu jutaan setan tuh ngibrit seperti orang lagi dikejar polisi. Terus Jadi pada waktu Yesus? Apa kata Yesus ketika dia ini loh lugas neraka, apa kata coba omongannya apa Yesus ketika ngeliatin Iya. apa? Jadi waktu itu kan ada adalah seperti kawah ya, danau api. Di sana orang banyak telanjang tapi menjerit-jerit dibakar. Lalu Yesus tuh nangis, dia bilang gitu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak bisa memaksa orang untuk percaya kepada aku. Jadi mereka itu disiksa di sana karena Yesus itu tuh pengen sekali supaya mereka tuh mengenal aku sebagai Allah, sebagai Tuhan, tapi mereka tuh nggak pernah mau. Mereka sudah habis diinjilin, mereka tuh udah capek diinjilin, tapi mereka Sekarang nggak mau. udah selesai ya gambaran neraka kan, seperti kawah api. Nah, Ya, banyak. ketika ke surga gimana tuh? Apa naik apa diseret juga apa ditempel Kalau ke surga itu biasanya ada malaikat yang membawa, tangan kita dipegang, terbang dalam kecepatan yang sangat tinggi, itu melewati planet-planet. Nanti kamu ngeliat tuh Mars, terus melewat lagi Venus, terus naik lagi terus ke atas, bintang-bintang. Sebentar dulu, gue lagi ngomong mulu, lu diam dulu. Lanjut. Capek kalau dia ngomong gitu. Bener, Nah, diam dulu. Iya, baru nanti naik ke sampai galaksi-galaksi lewat, sampai di atas itu nggak ada bintang-bintang lagi. Nah, jadi udah nggak kelihatan bintang yang ada, cuma tapi di bawah masih ada bintang. Kalau kita ngeliat ke bawah bintangnya masih ada, tapi kalau ngeliat ke atas bintang udah nggak ada. Berarti sudah ngelewatin batas alam semesta kan. Nah, ketika batas alam semesta lewat, itu kita masuk itu kita harus dijemput kalau misalnya kita sama malaikat kita dijemput, tapi kalau kita sama Tuhan Yesus langsung. Jadi itu Mikael dan seluruh pasukannya itu jutaan malaikat itu menjemput, karena setan-setan ini juga jutaan itu menghadang waktu itu Ricardo Sid ya yang bawa ya, itu menghadang. Jadi malaikat-malaikat ini ketika mereka datang itu menjemput Ricardo Sid baru dengan puji-pujian gitu loh. Mereka nyanyi, malaikatnya itu sambil nyanyi kemuliaan bagi King of King, bagi Raja segala raja. Baru dijemput, sampailah di pintu gerbang surga. Setelah sampai di pintu gerbang surga, waktu itu Ricardo Sid ya, kalau ini bukan saya nih, Ricardo Sid, itu dia dijemput satu sosok malaikat naik kuda dikawal pasukan malaikat yang lain. Dia bilang, ini kok malaikat kok luar biasa, gagahnya, gantengnya luar biasa. Malaikat itu sosok laki-laki yang ganteng. Ternyata yang menjemput dia itu adalah malaikat Mikael, pemimpin bala tentara surga. Lalu dia bilang, Ricardo, kamu ditunggu oleh Tuhan Yesus di surga tingkat ketiga. Akhirnya diantar Ricardo Sid ketemu Tuhan Yesus, duduk di singgasana. Dia duduk di atas tahta. Berarti berbeda dengan kisah di Wahyu ya. Wahyu itu kan yang masuk ke surga itu 12 suku Israel. Apa itu salah? Surganya beda. Bukan, begini Bu, beda. begini. Di ketika detik-detik terakhir kiamat ada 144.000 yang diselamatkan di detik-detik kiamat. Bukan surganya muatnya cuma 144.000, bukan. Jadi itu juga kotanya itu kota surga, bukan surganya. Kota itu seperti misalnya Jakarta.
buminya adalah seluruh dunia, kotanya Jakarta. Kota Jakarta kan cuma setitik doang dibanding bumi, ya seperti gambaran surga juga begitu. Yerusalem adalah salah satu kota dari ibu kota surga. Lain-lain juga ada kota-kotanya, bukan cuma Yerusalem aja. Banyak kota-kota di surga. Berarti luas. Oh, berarti luasnya minta ampun. ada mobil, berarti ada pom bensin. Ada mobil, ada pom bensin. Kalau pom bensin kan ini kan ibarat kata kita di bumi nih, ya bumi itu kan sistem jadul lah. Kalau di sana nggak perlu pakai pom bensin, dicas sekali cas juga udah jalan mobilnya. Ada lampu merahnya, ada lampu merahnya berarti. Enggak, di surga tidak ada lampu merah karena kenapa? Karena di sana itu kebetulan di yang ada mobil itu cuma di Yerusalem baru. Kalau di bagian kota-kota lain itu nggak ada mobil. Zebra crossnya ada nggak buat nyebrang? Nggak ada karena di sana semua itu tidak ada di sana ketakutan dan di sana kekal. Jadi nggak ada kita kekhawatiran. Kalau namanya lo khawatir lo di bumi. Tapi gitu loh. Bang Luga, kalian kan hidup secara roh, gentayangan terbang ke sana kemari. Tidak. Bukan hidup secara roh. Itu yang ngomong hidup secara roh itu anjing sebenarnya, bukan hamba Tuhan. Kita hidup di sorga persis kayak di bumi, ya makan, tapi nggak ada berak karena di sana makan langsung terurai. Nah, makan, minum, jalan-jalan, naik mobil, keliling-keliling kota, baru nanti hari Minggu misalnya menyembah Tuhan di istananya Tuhan gitu. Kalau ini kan nggak perlu ke gereja, ini langsung ke depan tahtanya kita menyembah Tuhan. Ada istananya Bapa yang begitu dahsyat dan luar biasa besar. Jadi waktu dia penglihatannya seperti itu, ketika dia tersadar, pakai apa pulang ke setelah dari surga itu? Ketika si Ricardo Tit itu langsung kan dia meninggal dari rumah sakit sudah dikasih tahu kalau Ricardo Tit ini tolong jangan langsung dikubur karena dia cuma 8 jam. Dan memang benar surat dari rumah sakit memang Ricardo Tit-nya meninggal. Nah, Ricardo Tit lah mengadakan penginjilan ke bangsa-bangsa, itu ada bukunya tuh. Buku Ketika Aku di Surga ada tuh, banyak bukunya di Gramedia itu. Dulu saya sering baca itu. Nah, Bunda, jangan mau ke surga loh. Itu si temannya Luga tuh meninggal, jangan. Waduh, bukan artinya ketika dia dibawa ke surga itu dalam kondisi dia disuruh, memang dia rohnya dibawa, jadi dia meninggal. Waduh, aku pada pengen kali loh. Aku tuh ke surga Bang Luga. Aku cuma mau selfie, bener ini gak sih? Pertanyaan yang pernah ditanyakan tapi aku nggak berani jawab karena aku belum dapat informasi. Di surga ada pesawat nggak? Ternyata ketika aku cari-cari suatu YouTube, ada pendoa dari Korea Selatan. Ternyata di surga Tuhan Yesus itu pesawat jet untuk mengelilingi keliling surga. Kapal selam ada nggak Bang? Kapal selam Bang. Bosan kalau pesawat. Kalau mall ada. Deptor, mall, pusat perbelanjaan ada, mall. Kalau angkutan surganya. Angkutan umum kan ada nggak? Susah kalau mau naik kapal selam di sana, ada nggak kapal selam? Kereta api. Ya bisa aja kalau mau jalan. Kereta api. Bayar tiket nggak katanya? Nggak ada. Di sana kita itu apa ya? Oh iya. Di surga itu kita tidak perlu kerja berat karena upah kita di surga tergantung kehidupan kita di bumi. Jadi kalau kita rajin menginginkan. Kalau Grab Bang, ada Grab. Misalnya malas masak, ada Grab. Gojek. Itu bukan Grab, Bunda Rama, GoFood. Kalau malas masak, GoFood. Kalau Grab itu, kalau kita kemana-mana naik kendaraan, Bunda Rama. Pak Luga. Pernah jumpa sama Paulus di sana, Pak Luga? Ada Paulus itu dapat penghargaan dia karena dia paling banyak. Petrus sama Paulus dapat penghargaan karena paling banyak memberitakan Injil. Paulus sama Petrus. Maria Magdalena ada nggak di sana? Ada. Ternyata selama ini kan aku nanya kan, Tuhan ada nggak sih? Kita yang gila apa yang halu? Bentar dulu, kamu diam aja dulu ya. Jadi saya kan sering bertanya. Saya kan sering bertanya, Tuhan ada malaikat cewek nggak sih? Ternyata waktu seorang pendoa dari Korea, ternyata di surga itu banyak malaikat. Ternyata ada malaikat cewek. Ada malaikat umur 7 tahun. Berarti kau pacaran di surga lu nggak? Berarti ada pasangan? Nggak ada pacaran di surga. Nggak ada. Di surga tidak ada pacaran. Di surga semua hidup sendiri-sendiri seperti malaikat.
Oh, Nggak ada Kasihan kawin-kawin. Bang Luga di bumi sendiri, di surga sendiri. Kasihan sekali Bang Luga. terus apa Oh gunanya tidak dong. itunya? Apa gunanya itu nonotnya kalau di surga nggak ada pasangannya apa? Aksesoris Bunda. Kata Oke, saya pernyataan jawab Bunda itu ya. aksesoris Bun. Saya jawab ya. Gini, Ya bang. kenapa di surga tidak ada perkawinan? Begini, Tuhan memberikan perkawinan ketika manusia di bumi. Ketika lo kawin, berarti lo ngasih makan bini lo, ya kan? Karena nggak mungkin bini ngasih makan suami. Itu adalah sudah hukum Tuhan. Nah di surga kita ini sudah diberikan hak harta yang kekal. Jadi nggak perlu lagi lo belanjain orang karena mereka sudah karena pernikahan itu kan ada kalau lo bisa memberikan sesuatu buat istri sehingga lo punya hak untuk meniduri dia. Nah di sana orang sudah pada punya kekayaan masing-masing, nggak butuh duit lo duit lo ya duit lo makan sendiri. Jadi makanya kita di sana hanya menerima berkat dari Tuhan. Nah Tuhan itu seperti suami kita, dia memberi makan kita adalah istrinya. Nah kalau di sana lo sebentar dulu, tapi bukan secara fisik, itu kan secara roh. Makanya ketika Adam dan Hawa diciptakan, Hawa itu adalah gambaran dari umat manusia, Adam itu adalah gambaran dari Tuhan. Lo katanya Laki-laki memberi. Bang Luda katanya nggak secara roh, kok secara roh lagi? Gimana? Sebentar. Kita ini kan dikasih makan sama Tuhan dong. Kalau kita kasih makan Tuhan, ya Tuhan istri kita. Kalau kita yang kasih makan Tuhan, ya kita istrinya Tuhan. Tetapi hubungannya bukan secara daging. Ketika kita menyembah, memuji Dia, itu seperti hubungan intim. Jadi kita menyanyi memuji Tuhan itu udah rasanya. Jadi kita tidak membutuhkan seksual di sorga. Coba nanti Nggak Pak butuh Fano yang seksual di tanggapin sorga. gimana nih? Kalau kamu nanti ngesek di surga, ya, kamu nanti jadi diperbudak sama bini kamu. Jadi kamu bukan di surga. Karena di surga nggak boleh ada kesusahan, nggak boleh ada kekhawatiran. Makanya di surga tidak perlu ada seks. Perang naga di Bible, di Wahyu perang naga itu gimana? Aduh, kamu tolol banget. Perang naga itu perang yang zaman dulu. Sebelum Adam dan Hawa itu Lucifer. Bandel banget sih, Man. Jadi itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Itu Lucifer. Perkawinan anak domba udah terjadi. Kalau pernikahan anak domba sebentar lagi, mungkin nggak sampai 5 tahun lagi kami udah lecture. Kok beda-beda, Bang? Lah Tuhan lah yang ngatur itu. Terserah kau lah. Ya udahlah, nggak percaya juga lo nggak apa-apa kok. Lo mau ke neraka itu Berarti pilihan lo. sedih ya. Sedih banget sih kalau aku pikir-pikir sih sedih banget surganya Bang Luga di dunia ya. Bayangin nih kayak Bang Luga nih di dunia Bang Luga udah nggak kawin-kawin, di surga nggak kawin juga. Aduh, Iriana, itulah yang membuat kamu nggak pantas mendapat surga karena yang kamu pikirin di otak kamu cuma kawin doang. Loh, surga itu kan buat bersenang-senang. Memang Bang Luga di Iya, surga mau tetapi ngapain? bersenang-senang itu bukan konsep di bumi. Surga itu kekal, bukan seperti di bumi. Ini adalah tempat kehinaan. Karena di surga itu. Oh, jangan-jangan ini ya Bang Luga ya. Bang Luga jangan-jangan mama papanya dulu nggak seneng ya. Jadinya kayak gitu. Jadinya Bang Luga kayak gini. Biasanya kan seneng-seneng lah. Begini loh ya, jujur aja calon istri saya anak konglomerat kok. Ya, artinya kalau dibanding kau jauh. Iya, makanya kan kalau misalnya kalau mau dibanding-bandingin. Iya, jujur aja calon istri saya itu anak. Iya, makanya kami udah bentar lagi mau menikah. Iya, makanya Bang Luga. Bang Luga ternyata ada juga yang mau sama Bang Luga ya. Loh, kan saya bilang yang lebih mengenal kita itu Tuhan, bukan manusia. Manusia boleh menganggap kita. Gini loh Bang Luga. Ini sebentar lagi warisan saya 4. Sebentar, warisan saya sudah mau cair nih 4 miliar. Aduh, doain sebentar lagi ya. Doain sebentar lagi. Apa belum digunting? Makanya jangan menganggap orang itu terlalu menghina. Padahal kamu belum. Teman saya melihat loh. Teman saya melihat kamu Uniripa, Umi Dini sama Natali itu jambak-jambakan di neraka, di lautan api kalian. Jambak-jambakan. Iya. Kehaluanmu itu. Itu bukan halu, itu penglihatan. Itu saya sih berdoa sih jangan sampai terjadi. Tapi kalau sampai terjadi, kayaknya si Hesti ini yang lebih aman dibanding nasibnya Natalia Riani. Oh, karena dia bahaya Bunda. Aku di mana Bang Luga? Aku di mana?
sakit Makanya hati nih Bang kamu Luga kan sama masih aku. ingin sekali Bang Luga mengenal tuh sakit hati surga. sama Kalau aku Natalie dia. Rian ini kan ibarat kata dia ini kan nggak tahu ya. Aku juga kalau dilihat dari wajahnya sih sebenarnya aku nggak tega gitu. Tapi karena temanku udah bilang, Bang, aku ngeliat Natalie Riani sama Uni Ripa sama Umi Dini tiga-tiga jambak-jambakan di lautan api. Aduh. Halusinasi. Aku di mana Bang Luga? Kalau aku di mana? Bunda Esti di mana nih Bang Luga? Kalau Hesti memang belum dapat informasi, tapi semoga lah dia bisa mendapat surga. Karena gini Aku Bunda, juga surganya aku nggak inginkan mereka, Natalie. nerakanya kita. Aku sebenarnya sama Natalie Riani juga nggak pengen dia di neraka, tapi kalau misalnya udah ada penglihatan gitu ya, kalau bisa kamu bertobat, kamu kembali lagi kepada Yesus. Jangan masuk pulang lagi. Ih, kembali lagi kepada Yesus Jare. Sekarang udah Luga, aku memuntah dengar kau bicara. Ya udah kau turun aja tolol. Masih aja kau di situ orang. Turun kau. santai. Ya turunlah kau. Kerjaan kau kan banyak, nguci kek, ngepel kek, apa ngapain kau naik ke komal. Kita yang gak ada faedahnya di atas ini. Bang Luga nikahnya kapan Bang Luga? Katanya udah ada calon istrinya, nikahnya kapan? Ya Bang? ada dong. Kan keburu mati loh, keburu mati di surga. Keburu mati. Kamu jangan terlalu mikirin seksual mulu. Gara-gara seksual kamu kehilangan Tuhan deh. Jangan mikirin seks, santai aja. Luga, lo masa apa? Sama si Niken jadi kagak? Menikah itu kan mulia loh Bang. Kenapa sih kok bisa-bisanya sih kenapa sih memang? Iya, menikah itu adalah rahasia Tuhan. Kitanya jangan mendahului Tuhan. Bentar. Pernikahan itu serahkan ke Tuhan. Bang Luga kenapa kok bicarain pernikahan kayak sensi banget dengan seksual? Ada kelainan? Bukan sensual. Aku itu jutaan perempuan yang mau tidur sama aku. Makanya kamu nggak usah sosok gitu. Panas banget gitu loh. Kenapa panas? Giliran nggak usah kau ajarin aku masalah seksual. Semua hampir 90%. Ngapain ngajarin aku dari SMA. Aku dari SMA udah dikejar-kejar perempuan terus. Aku dikejar. Ada kelainan. Gini, izin. Kok Masalahnya sensi Luga masih apa? Niken sama Niken gagal. Nikennya nggak mau, katanya jutaan. Tapi sama Niken kok gagal. Natalie Riani. Tuh Niken gimana Luga kabarnya? Rahasia lah. Lah, gagal sih. Lah kalau lu sama Niken gimana jadi gak? Bang Oji. Iya. Gua bukan sama Niken. Kemarin katanya sama Niken. Gua bukan sama lagi. Tadi siapa kolaborasi Pak Luga? Makanya saya bilang, ketika orang cuma mikirin seksual di bumi, itu malah nggak dapat apa-apa. Makanya santai aja. Karena kamu kan mikirannya kan kenikmatan, akhirnya surgamu yang kau dapatkan juga kan nggak termasuk lu sama Niken. Tenang, ada waktunya. Nggak usah bawanya pengen kawin aja kerjanya. Aduh, nih anak santai aja. Orang yang nyantai itu dapat seksual beratus kali lipat dibanding orang yang mikirin seks. Niken pengen jadi, tapi kan nggak jadi. Gimana itu sama Niken? Kok sama Niken nggak jadi gak? Udah, nggak usah ngomongin itu. Kalau tadi dia awal-awal dia ngomongin batang semangat, giliran diomongin itu langsung panas. Dasar nih Babang Luga nih. Kalau punya kelainan. Misalkan Pak Panu apa tanggapanku? Coba sebelum ke Pak Panu saya tanya dulu. Nggak usah. Aku lo bilang aja lah. Kalau enggak lo langsung ke neraka aja Panu, nggak usah ngomong lo, langsung aja ke neraka lo. Waduh, nggak boleh kemenjata orang enggak. Macam betul kali. Soalnya gini, Mbak Natali, kan sama Niken gagal. Sama Pak Luga ini rupanya baru kawan kok. Ini jago Pak Luga ini. Mbak Natali soalnya kan dia sensitif kok tentang nikah. Kalau sama Niken gagal nikah. Iya, makanya panas dia. Aku heran kenapa dia panas gitu? Ada kelainan kah apa? Kok panas sih? Iya, di Natalie Riani ini aja. Lo aja mengorbankan Tuhan lo sendiri hanya demi kawin. Kalau gue mah nggak mau. Ngapain ngorbanin Tuhan? Kamu itu yang ngorbanin Tuhan buat tumbal dosamu. Ngada-ngada. Oh, gini kan. Saya pikir Natalie Riani kan ini kan orang yang sosok baik gitu. Tetapi kalau dengan saya lihat dari cara bicara kamu, sepertinya penglihatannya enggak gini. Sepertinya penglihatan
penglihatan teman dia. Sebentar Mbak dulu. Natali itu cerdas dia itu, makanya dia meninggalkan menuhankan manusia. Makanya dari cara ngomongnya saya lihat berarti penglihatan teman saya itu dia jambak-jambakan di lautan api sama Nuripa itu udah bener. Karena dari cara ngomongnya kenabianmu itu diragukan. Kenapa penglihatan temanmu itu lebih tajam daripada kamu? Katanya kamu nabi, Bang. Masa temanmu ngelihat kamu nggak ngelihat? Gimana sih? Loh, kalau saya ngelihat yang lain, kalau misalnya dia ada, ya. Harusnya lebih nabinya dulu. Oh tidak, yang namanya penglihatan itu banyak, bukan satu aja, banyak. Ada juga yang lebih serem ada. Saya Kalau aku melihat kan, kau, Luka. Saya melihat kau nih, penglihatan saya. Kau ini kalau ikut-ikutan kayak orang, udah nggak usah. Lu, saya punya penglihatan ini. Muayadin aja lah, bagimu agamamu. Enggak, gini aja lah, kalau buat lo cocoknya ayat yang satu itu benar itu lakum dinukum waliyadin. Ya bagimu aja bang. Kasihan lo, tapi kasihan lo Pak Vano dibilang langsung ke neraka lo, kasihan. Bukannya takut gua sama si logika. Kalau si logika ini, jadi waktu teman saya melihat ada orang di neraka, ada yang teriak dari bawah. Dia bilang gini, aduh, gue udah gembel masuk neraka lagi. Itu bersamaan sama si Natali itu. Gue bilang siapa tuh yang teriak tuh? Jangan-jangan si logika lagi. Luga. Sebenarnya cara kamu menginjili itu keliru. Kau pakai halusinasimu di sini nggak laku. Kami menganggap itu hanya lelucon yang kau buat-buat. Iya, karena cara begitu. Jadi malaikat itu ngomong begini. Udah Rama jujur kali. Jadi malaikat menginjili, mau menjerat orang-orang di sini nggak memuan. Halusinasi itu jangan di sini. Jadi gini. Cerdas. Iya, sebentar. Mempan itu halusinasimu. Jadi malaikat itu ngomong begini. Kenapa mereka ini dimasuk neraka? Karena mereka ini udah diinjilin berkali-kali tetap nggak mau percaya. Makanya mereka di neraka. Halusinasi nggak mempan itu buat kami tuh ya itu orang-orang yang nggak ada kerjaan. Gini Bu Rama berhalusinasi. Tadi kan statement Ruda kan banyak perempuan atau jutaan wanita yang ingin tidur, masalahnya pas lagi sama Niken malah ditinggalin sama Niken, itu yang bingung gua. Itu kok bingung gak? Itu gimana gak? Ini kan lebih cantik daripada si Natali Rian. Masih lebih cantik nih. Kenapa sih? Kenapa selalu nyenggol-nyenggol aku? Tolak ukurnya kenapa harus aku? Kenapa harus aku? Karena aku nggak ngapa-ngapain loh dari tadi. Aku dari tadi nggak ada body shaming atau apapun loh ya ke calonmu. Kenapa dari tadi nyenggol-nyenggol aku? Kenapa? Jangan jatuh cinta. Wah parah. Kamu kenapa? Kalau mau dibilang jatuh cinta, yang jatuh cinta si Natali Riana kali. Waduh. Gini, si Niken aja nolak kita lagi Natalia, Niken aja nolak. Aduh. Makanya cari suami itu yang benar, Natali. Bang Oji noise ya. Jadi kembali lagi, jadi kembali lagi begini ya. Artinya bahwa kata malaikat itu begini, mereka ini di neraka udah lihat komentar di YouTubeku. Ini nih ada teman muslim nih gini, penglihatan gue Luga gembrot kena beri-beri. Enggak, buktinya gue ngomong sehat-sehat aja kok. Iya, ini kan dari komentar gitu. Ya, tengok ya. Kalau mohon maaf kalau ditengok perutnya Luga tuh udah kayak perempuan udah mau lahiran 9 bulan. Udah turun, Bu. Udah turun. Udah ya, alhamdulillah bagus lah. Gitu supaya kadang-kadang kan kalau lagi berkat berkelimpahan kan orang gua kan manusianya kan suka makan mie goreng jadi gitu. Sekarang kan gua lagi ngatur lah karena ya, kan sudah mau cewek kan perempuan tuh kan lihat juga yang sispek apa perutnya buncit kan nggak mau mereka, makanya kamu nggak laku lah turun. Udah turun gendut aja gua laku apalagi gua turun, gimana sih gendut aja. Udahlah. Siapapun kalau ada cewek yang mau sama gua, yang jadi istrinya Bang Luga. Kalaupun ada yang mau jadi bini gua, minimal duitnya 1 triliun. Kalau cuma masih gembel-gembel, gimana sih kok matre banget sih Nabi? Bukan matre, gua ini kan udah kelas dunia. Gua juga harus nikah juga yang kelas setidaknya kelasnya tuh sama atau di bawah gua
Selevel, jangan terlalu di bawah. Yang Permasalahannya gak ada duit aja nggak mau sama Bang ninggalin Luga, gitu, Kak. apalagi yang ada duit Bang. Iya, plastikin aja ninggalin lu apalagi yang lain. Tapi buktinya yang mau gua nikahin sekarang memang anaknya konglomerat kok, gimana sih? Ya udah, ayo kapan pestanya? Uni, aku salah ketik Uni. Mohon maaf Uni, aku salah ketik Uni. Mohon Kapan maaf. undangannya Bang Luga? Tetap layar guys. Biar si Luga masuk. Ya. Masuk ke mana? Dunia. Entah. Di mana sertifikat kau kelas dunia? Punya kan? Sertifikat? Ah, nggak usah kau nanya-nanya, kau tidur aja. Kau mending kau jual bakso lah. Aku dari tadi mau Kau jual bertanya bakso sama Bang aja. Luga nih, Jangan tapi belum ngomong sempat kau. bertanya. Bang Luga, aku mau tanya ini. Selama Bang Saya Luga jadi menanyakan jadi sertifikat nabi Anda. ini, Handsetku rusak lagi. Bang Luga, selama Bang Luga jadi nabi berapa orang udah pengikut Bang Luga ini? Kan saya bilang gereja karismatik itu kan, kamu tahu nggak kenapa saya katakan gereja karismatik terbesar? Itu ada satu gereja di Afrika, itu jemaatnya sekali ibadah 3 juta yang hadir. Panjangnya 3 km kali 3 km. Enggak, ini Bang Luga, pengikut Bang Luga ini udah berapa orang? Loh, semua gereja karismatik mengakuin saya, kan saya kan keliling. Oh, iya. Kadang-kadang saya diundang khotbah di gereja karismatik, saya khotbah. Mereka bilang nabi, bagi orang karismatik itu masalah-masalah nabi itu urat Bunda, mereka yang tuh lain beda sama urat bawa kalian. Bunda. Kalau urat kalian kan ada nabi kan kaget, shock. Kalau orang karismatik itu biasa. Karena nabi itu tetap manusia, bukan Tuhan. Kalau bagi kalian kan nabi kan Tuhan, makanya kalau ada ngaku nabi kalian histeris. Orang gila. Nabi Tuhan. Mana Nabi Tuhan? Oh itu stres ya? Memang nabi tidak, tapi dianggapnya mirip-mirip Tuhan, makanya ketika ada orang ngaku nabi, Enggak lah, kok stres. Mulai stres, mulai stres. Udah nabi mulai itu manusia biasa. Nabi itu bukan Tuhan, bodoh. Jadi kalau ada orang ngaku nabi itu biasa. Jangan kayak orang stres. Orang ngaku nabi aja diributin kayak orang gila loh. Ngapain ributin kau? Kau ngaku nabi itu urusanmu, siapa yang ribut? Iya kan kalau lu di kami di gereja karismatik ngaku nabi itu sudah hal biasa aja. Tahu nggak biasa. Siapa yang Lu aja pusing? kayak orang gila. Jadi nabi, jadi Tuhan pun kau Makan nggak- gorengan enak juga. Hujan-hujan dari pagi sampai sekarang hujan di tempat kami gak berhenti. Wah, enak tidur itu. Cari yang lain lah, Bunda. Cari yang lain nih. Gak ada yang lain yang sehat-sehat lah dikit. Oke. Ya udah suruh naikin yang lain lah. Ini kalau ada gua si Natali yang ini paling demen nih nongkrong aja kelamaan. Turun lo ntar cari suami. Luga, kau tuh kelas teri, jangan pulang ke dunia, oke? Ya maksud gua kalau ada gua aja naik aja si Natali. Natalia memang tiap hari di sini. Pagi di sini. Dari pagi di sini. Natalia ini adik aku. Natalia ini tiap hari di sini. Dia adik aku. Sebelum itu jadi adik lo. Itu udah jadi adik lo duluan. Kamu dari tadi naik ke sini nggak lihat aku duluan udah di sini. Benar. Sebelum Natalia Sini orang. sebelum Natalia Iriani jadi adik lo, dia udah jadi adik gua dari dulu. Saya mau nanya, ada nggak rumah sakit yang buka jam segini? Aja. Ada 24 jam. Ngeklaim bawa namaku terus dari tadi nih Bang Luga nih heran aku nih. Udah kita bawa aja sama-sama. Kita kantem. Tapi sayang bertobatlah kau Iriani. Jadi penginjil lah kau. Aduh, udah gila nih orang nih. Memang Natali udah Natali udah jadi penginjil tuh. Menginjil di Islam. Jangan kau ikutin si lontong si logika, dia biarlah dia ke neraka. Takut kok kan? Takut bentar. Aku mau menyelamatkan viewersku dulu ya, menyelamatkan viewerku dulu biar nggak stres gara-gara Bang Luga. Buat teman-teman yang di channel YouTube Natalia Iriani, saya akhiri dulu video kali ini. Kita sudah ditutup dengan hiburan dari Nabi Oten ya, Bang Luga Tambunan. Terima kasih banyak Bang Luga. Buat teman-teman yang di channel YouTube Natalia Iriani, terima kasih banyak. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan buka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan contoh Bang Luga ya teman-teman. Ternyata gue diliput ya. Ayo teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan yang Kristen.
Teman-teman yang Kristen yang sehat ya, beriman silakan naik. sakit. Tapi demen lo dengerin khotbah gua ya, betah lo ya. Ya aja kami kayak gitu juga berada di Aku mau tidur aja bu, aku mendingan mau tidur. Bunda aku pamit bun, aku mau tidur dulu, aku kelamaan. Oke deh, aku juga mau pamit ya. Aku pamit ya. Pamit. Nggak usah ikut-ikutan, nggak usah ikut-ikutan. Wah, aku pamit mau pelukan sama suamiku. Kamu nggak usah pamit, nggak ada istri kamu buat dipeluk dah. Sian Delo. Suami lu juga nggak ganteng-ganteng banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ganteng banget, setidaknya dia punya suami daripada Bang Luga. Rasakan lu gak? Aduh, lu gimana? Ini sudah tanya Riani kalau seandainya dia nggak masuk Islam, suaminya pasti ganteng. Suaminya Mbak Natali bentar. Aku mendengar sesuatu. Bentar, aku nggak jadi turun. Aku mendengar sesuatu. Apa dia bilang suamiku? Kenapa nggak ganteng? Nggak ganteng-ganteng amat. Wah, bercermin. Gila lu, Ndro. Suamiku ganteng yo, ganteng beda jauh Udah apalagi punya sama suamimu Natali Riani dalam hati gua. Ya ampun, ya Tuhan. Gila Kok bisa lu, Ndro. dapat mimpi? Aduh. Kamu tanya tuh sama teman-teman yang udah pernah ketemu sama suamiku tuh. Udah pernah kulihat kok. Itu kan di video kita waktu itu kan ada suamimu kan. Apa lagi nih orang nih? Kamu belum pernah ketemu langsung aja belum pernah. Suamiku Enggak ada videonya, ada di video waktu itu. Enggak kumal, enggak malu. Terus suamiku tuh pinter, enggak kayak kamu. Suamiku tuh pinter, enggak kayak kamu. Jangan dilayani, Mbak Natali, nggak usah dilayani orang kayak. Udah bercanda. Nih orang. Udah bercanda, woi. Perutnya tuh nggak kayak gelundungan kayak kamu itu, nggak kayak gitu. Dia udah mulai diet dia udah mulai ramping. Udah mulai diet. Ya nggak terima lah. Suamiku ganteng kayak gitu, putih, matanya coklat, nggak kayak kamu. Iya. Apa kata lo? Teman-teman aku turun dulu ya. Udah cukup ya penginjilan malam ini ya. Bertobat kalian ya. Gak usah ikut-ikutan kamu di sini aja tuh. Oke bang. Udah aku mau turun. Tobat gue ya. Enggak, gue memang lagi mau searching ayo TikTok dulu gue.